Oke, makasih. Saya lagi ini dulu, lagi. Oh, Ya, sebentar, nggak apa-apa, tunggu nggak dulu. Aku sudah live ini. Silakan dibuka Oke, Pak Dr. mulai. Bentar, Mulai. sebentar, 2 menit lagi. Ini belum jadi saya punya. Ya, itu kan Bu Uti lagi berbicara kepada audiennya. Nggak apa-apa Pak Dokter, di live. Ini sudah saya live kan untuk membuka tema ini. Belum, saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para Iwan Villa dan para netizen di mana saja berada. Pada hari ini akan berdialog saudara kita, gurunda kita, Gurunda Suma, Ustaz Suma, dan Ibu Wati Mena dari Kekristenan mengangkat judul di manakah Roh Kudus bekerja, apakah di Muslim atau di Kekristenan, sehingga nanti saya berharap bahwa akan menguraikan masing-masing dengan perspektif agama masing-masing, sehingga nanti kita bisa mendapat edukasi. Untuk tahap pertama, saya persilakan kepada saudara Gurunda Ustaz Suma untuk menyampaikan opening statement selama 3 menit, dan selanjutnya Ibu Wati Mena 3 menit. Bismillah, Gurunda. Ya, saya belum ini, sebentar ya teman-teman, sebentar. Pak Bu Uti belum live kayaknya. Iya, belum live. Ini sebentar. Iya, kita tunggu kalau dulu. gitu sambil menunggu Bu Uti, bahwa dialog dan debat yang akan kita laksanakan ini adalah gunanya untuk mengedukasi para saudara-saudara kita di luar sana, baik yang Muslim maupun yang Kekristenan, sehingga insya Allah mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari dialog ini. Saya berharap komentar dari saudara. Tolong dulu buka pintu. Lanjut aja, Dok. Saudara-saudaraku, saya berharap komentar-komentar positif dan komentar-komentar yang sifatnya membangun mohon ditampilkan di tulisan-tulisannya, sehingga ini menjadi dasar kami untuk lebih memperbaiki diri di masa-masa yang akan datang, sehingga nanti bahwa apapun perdebatan ini mohon kiranya ada hikmah yang bisa diambil dari kedua belah pihak, baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristiani. Sambil menunggu kedua narasumber, bahwa memang ini menjadi sesuatu yang perlu kita luruskan atau perbincangkan. Kenapa? Karena kedua belah pihak menganggap bahwa di Muslim juga akan bekerja Roh Kudus, ini sementara di Kekristenan juga bekerja Roh Kudus. Seperti apa dampak dari kerja Roh Kudus kepada kaum Muslimin dan kepada kaum Kristiani, nanti kita akan dengarkan bersama dari kedua narasumber dalam persepsi Al-Quran dan mungkin Sunnah, atau juga mungkin ayat-ayat Bible juga bisa ditampilkan. Demikian pula dari Bu Uti dari perseptif Bible. Kalau juga dia memahami Al-Quran, silahkan kalau mampu untuk mengambil satu rujukan, tetapi tidak saling menghujat. Intinya adalah bahwa di sini adalah dialog santun, tidak ada penghujatan. Saya berharap itu tidak terjadi, sehingga nanti betul-betul dialog kita adalah sesuatu yang bil hikmah. Ada sesuatu hikmah yang kita bisa dapatkan dari perdebatan-perdebatan atau dialog-dialog yang kita dilakukan. Bagaimana Bu Ti, sudah siap? Ya, silakan. Silakan, saya mulai dulu dari Gurunda. Silakan Gurunda. Bismillah Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan hidayah, dengan Allah mewahyukan Al-Qur'an sebagai petunjuk pada kita semua.
Salawat serta taslim senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita, Roh Kudus itu bekerja di mana? Di Islam atau di Kristen? Jadi perlu kita kasih penggambaran jelas di sini bahwasanya kedatangan Roh Kudus itu adalah membimbing, mengajarkan, mengarahkan, memberi petunjuk agar supaya manusia itu masuk ke dalam pola kehidupan yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi. Karena itulah kemudian di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul nazzalahu ruhul qudus. Di situ diterangkan Ruhul Kudus mir rabbika, dari Tuhanmu bil haqq, dengan kebenaran. Katakanlah bahwa Roh Kudus itu ya membawa Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Liyuthabbital ladina amanu, lalu kemudian diterangkan untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Jadi Ruhul Kudus datang membawa Al-Quran sebagai petunjuk untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Lalu kemudian dikatakan wahudan, dan sebagai petunjuk wa busyra lil muslimin, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, ini kenapa dikatakan kabar gembira? Karena kedatangan beliau adalah sebagai penghibur untuk menghibur seluruh umat manusia. Jadi Ruhul Kudus ini jelas adalah esensi malaikat yang didatangkan oleh Allah untuk membawa wahyu Al-Quranul Karim, agar Al-Quranul Karim ini membimbing manusia sampai kiamat itu datang. Nah, lalu siapa Ruhul Kudus ini? Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang mewahyukan, menurunkan, membawa Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kedatangan Ruhul Kudus itu adalah membawa petunjuk dari pencipta langit dan bumi, di mana petunjuk ini adalah berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kenapa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan menjadikan hal tersebut sebagai berita gembira bagi orang-orang beriman? Karena orang-orang terdahulu memiliki syariat, memiliki hukum-hukum, tapi tidak dipatenkan. Dan itu hanya dikhususkan kepada kaum khusus saja, pada Bani Israel saja. Dengan adanya Ruhul Kudus, maka bimbingan Tuhan itu menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Sehingga dalil-dalilnya di dalam Al-Quran yang diantarkan oleh Ruhul Kudus itu selalu menyeru kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nas. Selalu seruannya kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Karena pemberitaan Ruhul Kudus itu menyeluruh kepada semua elemen manusia. Demikian. Terima kasih, Gurunda. Itu tadi pemaparan dari lalu pandangan Al-Quran, bagaimana Roh Kudus bekerja, dan bagaimana panggilannya kepada umat manusia. Silakan, Bu Uti, untuk salam kebenaran tentang Roh Kudus. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, ini sebetulnya adalah tipikali orang Kristen dan tipikali dari Allah Tritunggal. Jadi kadang saya ada rasa geli gitu, ada rasa ketawa-ketawa, ada rasa kayaknya lucu-lucu, bahkan saya mengatakan ada rasanya kayak ini kok kayaknya kocak banget gitu Pak Juma ini ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak pernah digambarkan siapa itu Roh Kudus yang sebenarnya. Apakah Roh Kudus itu adalah satu pribadi dari Tuhan itu sendiri? Apakah Roh Kudus itu adalah apa gitu ya? Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa aku tidak tahu apa itu roh ya. Aku hanya diberikan pengetahuan sedikit ya.
Aku tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Ya, roh itu urusan Tuhanku katanya gitu kan. Jadi nabinya sendiri tidak diberikan pengetahuan, apalagi bicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus. Di luar Al-Qur'an saya tidak melihat ada kata kudus, kudus, kudus. Di dalam Alkitab dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus ya, hiduplah oleh roh ya. Kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ini sebetulnya tipikalinya orang ya, ini tipikali orang Kristen gitu loh. Kenapa gitu? Cuma mengais-ngais Roh Kudus itu ada di tempatnya, bahkan mengatakan Jibril itu adalah Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Kayaknya Pak Juma nggak mengerti gitu. Karena Roh Kudus itu di dalam Yohanes 4 dikatakan dia akan diutus. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus ya. Yesus tidak pernah mengutus Roh Kudus kepada Jibril, apalagi mengutus Muhammad gitu loh. Ya jelas itu adalah berasal daripada Yesus ya, diutus oleh Bapa Elohim, tetapi di dalam nama Yesus. Mana kalian pernah mengatasnamakan Yesus yang menerima Roh Kudus atas nama Yesus? Lagi pula Roh Kudus pertama kali itu dicurahkan untuk ke-12 murid Yesus. Oleh sebab itu Thomas yang bukan itu Iskariot mengatakan, "Ya Tuhan, kenapa ini ya Roh Kudus itu diberikan hanya untuk kami, tetapi bukan untuk dunia." Jadi jelas Roh Kudus pertama kali itu ya diturunkan untuk murid-muridnya, karena pada saat itu Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Aku akan pergi, tetapi aku tidak akan membiarkan kalian sendiri. Aku akan memberikan penolong yang lain. Untuk siapa? Untuk ke-12 murid Yesus. Untuk ke-70 murid Yesus. Nggak ada urusannya dengan Nabi Muhammad. Nggak ada urusannya dengan agama lain gitu loh. Ini adalah eksklusif untuk mereka. Dan ketika Yesus menjanjikan itu, ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu diturunkan di hari Pentakosta. Nah ini di hari Pentakosta, apakah kalian mengatakan yang di hari Pentakosta itu milik kalian? Enggak gitu loh. Jadi tolonglah jangan mengais-ngais. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Oke? Cukup. Jadi gini saya mohon sedikit supaya begini, terangkanlah bagaimana mekanisme kerja Roh Kudus kepada masing-masing keyakinan, dan kalaupun nanti ada babat kalau ada seperti itu juga ya dari Gurunda juga akan menyangga kalau masuk ke arena Muslim. Demikian pula sebaliknya, kalau Gurunda masuk ke arena wilayah kekristenan, Bu Uti juga menyangga seperti itu. Silakan Gurunda. Iya, baik. Makasih banyak Anda moderator. Jadi gini, kalau Ibu geli, kami lebih geli. Justru kamilah yang harus kemudian andaikan bisa Islam itu diajarkan mengolok-olok, maka kamilah yang akan mengolok-olok orang Kristen. Sayangnya Islam melarang itu. Kenapa? 1400 tahun silam itu sudah ada di kitab kami Roh Kudus. Sementara Roh Kudus muncul di kitabnya Kristen nanti setelah Indonesia merdeka. Itu perlu dipahami dulu ya. Karena kalau kita berbicara mengenai kata Roh Kudus, kita cari akar katanya di Bible, itu akan kelabakan nantinya. Kalau menggunakan bahasa Yunani, maka hancur jadinya. Kalau menggunakan bahasa Ibrani, larinya kepada spirit, larinya kepada kekuatan, larinya kepada hal gaib yang dimanfaatkan oleh Allah untuk menciptakan. Ruah HaKodes. Ya, itu hanya ada di dalam pernyataan-pernyataan Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan mengutus Ruah HaKodes. Ruah HaKodes itu adalah kekuatan. Nah, kemudian kenapa umat Islam itu menggunakan kata Roh Kudus? Karena kitabnya ada kata Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Kalau di dalam bahasa Yunani nggak ada. Tapi kok di kitabnya, Dek, ada tamu di depan, Dek, tolong dilayani dulu. Tapi kalau di dalam kitabnya teman-teman Kristen tanpa malu-malu mengambil kata Roh Kudus ini, entah dari mana asalnya. Bahasa Yunani nggak ada Roh Kudus, ya. Bahasa Ibrani juga bukan rujukan terjemahan Lembaga Kitab Indonesia untuk menerjemahkan kitabnya mereka. Jadi saya katakan Roh Kudus itu hanya bekerja di Islam, karena Roh Kudus hanya datang di Islam. Di Kristen tidak ada itu Roh Kudus. Lalu kemudian dikatakan
bahwa Islam itu tidak tahu, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak tahu roh. Memang betul. Nah, apakah kemudian pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang roh itu dikalahkan oleh pengetahuan Kristen tentang roh? Tidak. Paling kalau ditanya teman Kristen, Tuhanmu itu bentuk roh. Ya, gimana wujudnya? Geleng kepala. Ya sama aja berarti. Nggak tahu tentang roh. Padahal digambarkan di dalam kitabnya, roh itu bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Kalau ditanya, coba nggak usah tunjukkan 7 rohnya. Satu roh Tuhan itu yang kayak mana wujud? Dia nggak tahu juga. Berarti 1400 tahun silam kebenaran Al-Quran itu sudah benar adanya. Nah, saya ingin Ibu Uti ya mengulas, layaknya saya mengulas. Di kitab kami original teksnya itu ada kata Ruhul Kudus, di mana Ruhul Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhan kami dengan kebenaran, meneguhkan hati kami, membimbing kami ke dalam semua aspek kebenaran. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya, secara original teks ada kata Roh Kudus yang membimbing kalian di dalam kehidupan kalian, supaya kita tahu apakah Roh Kudus yang membimbing atau roh setan. Silakan. Ya, saya sudah kasih tahu Ibu ya. Uti, ya, silakan Bu Uti jawab. Ya, silakan. Iya, saya sudah kasih tahu sama Pak Juma. Pak Juma, maaf Pak Juma. Pak Juma itu mengais-ngais ya pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ya. Dan Roh Kudus, saya mau kasih tahu ya, Roh Kudus itu adalah, karena Allah kami itu roh, jadi kami itu berbicara tentang roh, dan Nabi Anda sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu urusan Tuhanku katanya. Lalu Tuhan kami itu memang betul-betul adalah roh. Oleh sebab itu Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, akan bersaksi tentang aku. Ya, ini jelas, ini tipikalinya dari roh yang adalah Roh Kudus itu, dia bersaksi tentang siapa? Yesus, mengatakan tentang Yesus ya. Jadi ketika dia malah menyangkali bersaksi tentang Yesus di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia telah ada di dalam dunia. Ya, kamu Pak Juma menyangkali bersaksi tentang Yesus ya. Kalian bahkan mengatakan Yesus itu adalah manusia yang dituhankan. Sedangkan Alkitab mengatakan kalau itu berasal daripada Roh Kudus, dia akan bersaksi tentang Yesus, bicara tentang Yesus. Maaf ya, bukan Isa ya, tetapi tentang Yesus ya. Dikatakan bahwa dia akan percaya bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Kristus itu kan artinya Tuhan, ya, bersaksi bahwa Tuhan itu telah datang sebagai manusia. Kami menyembah Tuhan yang pernah menjadi manusia, tetapi kan kamu membalikkannya. Kami menyembah kata kalian tuh manusia yang dijadikan Tuhan. Jelas justru kalian ini adalah penentang dari Roh Kudus. Nah, sekarang kenapa bisa-bisanya Pak Juma mengais-ngais mengatakan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri umat Islam? Ya, nggak ada hubungannya. Saya bilang silakan kalau kalian mempunyai Roh Kudus versi yang lain, tetapi Roh Kudus di tempat kami yang originalnya yang pertama kali dikenalkan oleh Yesus Kristus itu adalah penolong dari Yesus Kristus ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya gitu kan. Oke. Jadi persepsi yang berbeda dengan tentang keberadaan Roh Kudus, satu sebagai penolong Yesus Bunda ya, satu sebagai pembimbing membawa risalah kebenaran dari Al-Quran. Silakan Bu Runda. Oke, baik. Jadi saya katakan kepada Ibu yang mengais-ngais di sini siapa? Roh Kudus itu diambil oleh lembaga Kitab Biblos Indonesia
Itu dari Al-Quran. Bukan dari bahasa Yunani. Bukan juga dari bahasa Ibrani. Ambilnya dari Al-Quran Roh Kudus itu. Nah, lalu kemudian Roh Kudus itu diibaratkan sesuai dengan keinginan orang-orang Roma dan Yunani. Padahal Roh Kudus yang benar itu adalah malaikat Jibril. Dialah yang membimbing, dialah yang bersaksi tentang nabi-nabi terdahulu. Dan kesaksiannya itu disampaikan melalui Al-Quran. Ingat pesan Yesus di dalam Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Apa pesannya? Roh Kudus itu ya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia sampaikan. Berarti Roh Kudus itu adalah makhluk, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berkata-kata sesuai dengan pesanan. Sementara yang dikatakan Tuhan bisa dilihat di dalam Mazmur 33 nomor 9 atau Yesaya 55 nomor 11. Kalau Tuhan berkata ya, maka itulah yang terjadi. Sementara Roh Kudus yang datang menurut Yesus adalah oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang disampaikan itu firman dari Tuhan. Nah, ini selaras dengan Al-Quran. Jadi umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Maksudnya mereka dipenuhi dengan muatan-muatan roh yang ada asalnya dari Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu disebut roh? Diterangkan dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi Al-Quran itu ruh. Siapa yang kemudian menjalankan hidupnya, kesehariannya dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka pada diri mereka ada ruh Al-Quran yang dibawa oleh Ruhul Kudus. Jadi yang penuh dengan Ruh Kudus itu adalah umat Islam. Sementara Kristen entah penuh dengan roh apa gitu loh. Mengajarkan menyembah kepada manusia, ya, dan berbagai macam ajaran-ajaran Romawi Yunani yang mereka kemudian lakukan. Roh Kudus itu membimbing manusia melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau Roh Kudus itu membimbing, mengarahkan manusia, di Islam lah letaknya. Umat Islam baru bangun pagi sampai dia tertidur lagi, itu diatur oleh Al-Quran. Maka karena itulah kemudian Yesus mengatakan, Roh Kudus itu datang menyampaikan segala aspek yang terkait dengan larangan-larangan, perintah-perintah, hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kalau di kitab Anda, di agama Anda, tidak ada itu. Karena itulah kemudian saya minta, secara original teks, akar kata Roh Kudus dari kitab Anda itu asalnya dari mana? Itu aja dulu, supaya kita tahu asal-usulnya. Silakan. Ya, Oke, lucu silakan sekali ya Pak Buti. Jumani. Aduh, lucu banget. Nggak, sebelum bicara Bunda, supaya apple to apple, Gurunda tadi mengambil dari Al-Quran. Silahkan uraikan dari kitab Bible Anda, bekerjanya Roh Kudus seperti apa? Silakan Bunda. Ya, jadi aduh gimana ya kalau ininya gitu ya. Jadi Juma ini aneh ya. Mengais-ngais, saya bilang jelas Anda mengais-ngais. Karena pribadi Roh Kudus yang ada di tempat kami bukanlah Roh Kudus yang di tempat Anda. Saya nggak tahu di mana ayatnya di dalam Al-Quran ada kata Roh Kudus membimbing kalian ya. Membimbing kalian menuju kebenaran. Karena Roh Kudus itu tipe kali membuat orang menyadari betapa mereka orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Dan Roh Kudus itu memperkenalkan ya, mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus itu karena ada Roh Kudus yang membuat mereka menyadarinya, memperoleh pengertian tentang itu ya. Dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu adalah sokongan untuk Yesus Kristus. Roh Kudus itu adalah untuk memberikan pengertian orang mengenai Yesus Kristus. Semuanya mengarah kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu ketika dia turun ya, ketika Yesus mengatakan, aku akan mengutus, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya dia akan diutus. Dan itu sudah turun di hari Pentakosta. Dan di hari Pentakosta itu ketika Roh Kudus itu turun, mereka diliputi oleh mujizat besar. Anda mengatakan bahwa Muslim
diliputi Roh Kudus. Roh Kudus yang mana yang mengikuti Muslim, yang meliputi Muslim? Kalian tidak punya mujizat itu. Ya, Nabi Muhammad tidak punya mujizat yang menunjukkan bahwa itu datang dari Roh Kudus. Roh Kudus itulah pemberi mujizat. Ketika Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," lalu Yesus memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus dan mengirim mereka, dan Roh Kudus itulah yang membuat mereka diliputi mujizat dan mereka bisa melakukan segala pekerjaan mujizat besar dari keilahian. Dan itu tidak terbukti di kitab Anda. Nabi Muhammad bahkan dia tidak punya itu. Apa itu yang namanya mujizat? Aku pun sedang menunggu-nunggu, katanya. Jadi jelas pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa Muslim diliputi Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Ketika nabinya sendiri tidak terbukti diliputi Roh Kudus gitu loh, dinaungi Roh Kudus. Dan Nabi Muhammad justru menyangkali, saya sudah bilang tadi kan, ketika ada roh yang menyangkal bahwa Yesus telah datang, Kristus telah datang sebagai manusia, justru itu bukan Roh Kudus, itu anti Roh Kudus, itu anti roh anti Kristus. Ya, inilah dia ya. Bapak mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari bahasa Arab. Oh, maaf ya, di dalam kitab Ibrani dikatakan itu Parakletos, dan oknumnya adalah Roh Kudus yang kami miliki sekarang. Ini bukan bicara soal bahasa-bahasa. Yang duluan itu Alkitab, bukan Al-Qur'an. Enggak mungkin Alkitab meniru Al-Quran, nggak mungkin kayak gitu, Pak. Ya, jadi aduh ngawur banget, Pak. Saya minta di mana perwujudan Jibril itu bisa dikatakan Roh Kudus. Tolong jawab saya. Untuk apa? Oh, iya. Oke. Sama Mami juga. Oke, Bunda. Ya, sama Mami juga. Jadi wujud nyata nanti dari bekerjanya Roh Kudus di kekristenan, mohon nanti pencerahan. Silakan Guru Ndasuma. Ya, baik. Jadi kesalahan ditumpuk dengan kesalahan, ya. Parakletos dibilangnya bahasa Ibrani. Jadi gini, di dalam Yohanes 4 nomor 24, tak ada satupun indikasi kata Roh Kudus di situ. Yang ada adalah pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu bukan merujuk kepada roh, atau dalam arti kata theos itu adalah roh, tetapi dikatakan pneuhotheos, artinya roh Tuhan. Jadi bukan Tuhan itu adalah roh. Jadi ya kesalahan ditumpuk dengan kesalahan. Nah, kemudian Ibu Uti mengatakan tidak ditemukan dalam Al-Quran Roh Kudus itu membimbing, Roh Kudus itu memberi petunjuk. Subhanallah. Tadi ayatnya saya sudah menjelaskan. Wahudan, dan memberi petunjuk. Wabushra lil muslimin. Dan itu adalah kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kenapa orang berserah diri dikatakan sebagai kabar gembira untuk mereka? Karena mereka yang ingin mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Sang Pencipta, sudah memiliki buku panduan tata cara untuk beribadah. Inilah yang dimaksud kebenaran. Kami mau menyembah kepada pencipta alam semesta ini, tapi kayak mana caranya? Apa yang harus kami lakukan? Maka diutuslah Ruhul Kudus membawa Al-Quran sebagai petunjuk kebenaran, meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Jadi orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus sudah pasti hidupnya itu sesuai dengan koridor yang ada di dalam Al-Quran. Itu orang yang kepenuhan Roh Kudus itu, ya. Orang yang menjalankan syariat kehidupannya, menjadikan Al-Quran sebagai filter di dalam melakukan sesuatu, hidupnya pasti penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang dikatakan Roh Kudus itu adalah pembimbing, yang mengarahkan, yang membawa ilmu, yang membawa pengetahuan. Nah, hal ini kemudian diterangkan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Al-Quran, itu yang diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Sebagai roh Tuhan yang dibawa oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Apa itu roh Tuhan? Kekuatan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, spirit dari Tuhan. Ini yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa, diajarkan kepada bangsa-bangsa. Bukan ajaran menyembah kepada manusia, dikatakan bimbingan Roh Kudus, bukan. Makanya semua aspek di dalam ajaran agama Islam, ya apapun golongannya, apapun mazhabnya, ketika berbicara Al-Quran, pasti satu tujuan, pasti satu komando.
Tapi coba Kristen, yang pendeta satu mengatakan Tritunggal, yang satu Trinitas, yang satu ini beda-beda. Jadi Roh Kudus itu keliru. Roh Kudus itu adalah pengetahuan Tuhan yang dibawa oleh malaikat Jibril, lalu kemudian diajarkan kepada manusia sebagai bimbingan untuk melakukan segala sesuatunya. Demikian cara kerja Roh Kudus dalam pandangan Islam, artinya membimbing melewat Al-Quran. Silakan Bu Uti, apakah dia membimbing lewat Wiber? Silakan Bu Uti. Ya, jadi ini cocokologi Pak ya, cocokologi. Anda tidak bisa menjawab saya. Ya, ketika Roh Kudus itu ya, ciri khas kehadiran Roh Kudus, orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berkuasa ilahi, mereka punya mujizat. Anda tidak bisa menerangkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad punya mujizat. Mujizat apa yang ditulis di dalam Al-Quran selain mujizat yang tertulis di dalam hadis, ya. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri, Nabi mengatakan dia nggak tahu, dia sedang menunggu-nunggu, dia tidak punya itu. Itu artinya dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, karena di hari Pentakosta itu, ketika penurunan Roh Kudus di hari Pentakosta yang dijanjikan Tuhan itu, orang-orang dipenuhi oleh mujizat ilahi. Yang nggak ngerti bahasa yang sebelumnya, mereka bisa mengerti. Lalu mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan segala macam kuasa-kuasa ilahi itu turun atas mereka. Ya, dan mereka bisa melakukan itu. Itu tandanya, buktinya bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya nggak tahu Roh Kudus seperti apa yang memenuhi Nabi Muhammad sehingga satu pun perbuatan mujizat dia nggak punya. Bahkan saya pernah baca di dalam Sahih Muslim ketika ada orang minta disembuhkan, sampai minum air yang dia pakai untuk air wudhunya pun dia tetap tidak sembuh gitu. Ya, dan Roh Kudus itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan diam di dalam hati murid-muridnya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia mengenal kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi itu memang betul-betul roh, itu bukan sosok tubuh manusia yang kalian paksa-paksakan menjadi yang namanya Jibril atau gimana gitu, atau bahkan Nabi Muhammad. Itu adalah memang roh dan itu sudah turun ya. Bahkan dia turun di hari Pentakosta dengan segala kuasanya. Jikalau penghibur yang akan diutus oleh Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Nah itu dia. Apa yang Anda hasilkan dari penerimaan Roh Kudus? Apakah kalian bersaksi tentang Yesus? Oh tidak ya. Kalian menyangkali peristiwa penebusannya. Dikatakan Yesus tidak disalib. Ini justru di Alkitab mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 12, kalian itu justru anti Roh Kudus itu ya. Di dalam Matius 28 ayat 19, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, ya. Lalu dia itulah yang mengilhamkan kitab suci, 2 Petrus 1 ayat 21. Dialah yang mengilhamkan penulisan segala di dalam Alkitab itu. Ya, dan dia itu adalah mitra orang percaya. Dia penuduh, peyakin, pengubah orang berdosa. Yohanes 16. Ya, semua orang berdosa itu datang kepada Yesus karena Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk percaya kepada Yesus. Lah di tempat kalian kan justru menyangkalinya gitu loh. Jadi jelas bahwa itu hanyalah mengkais-kais atau cocokologi atau menyamakan yang tidak sama, dipaksa-paksakan sampai akhirnya kelihatan konyol gitu loh Pak. Konyol banget kalau saya melihatnya seperti ini gitu loh. Oke Bunda. Di situ ayat Ibu mengatakan akan mengajarkan hukum-hukum. Nanti mungkin Bunda menjawab hukum-hukum apa yang diajarkan Roh Kudus dalam membimbing umat Kristen. Silakan Gurunda. Iya, terkait dengan kesaksian Roh Kudus, ya, Roh Kudus ini. Tadi Ibu sudah tertinggal 5 poin, ya. Asal kata Anda tidak bisa. Nah, lalu kemudian menjawab tentang saksi. Roh Kudus yang ada di dalam ajaran agama Islam itu bersaksi, inna huwa illa abdun amna alai wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Bersaksi bahwa Yesus itu hanyalah seorang hamba yang diberi nikmat kenabian, diberi nikmat kerasulan kepadanya. Dia hanya dijadikan sebagai contoh kepada Bani Israel, sesuai dengan ajaran Yesus. Lalu kemudian kesaksiannya apa lagi? Wa innahu la ilmu lis-sa'ah wala tamtarunna biha wattabi'un. Ya, dan sungguh dia, Yesus, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bersaksi tentang itu. Karena itu kata Allah, jangan kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Ya, itu jelas ajarannya. Nah, bagaimana kesaksian Roh Kudus, roh yang dianggap kudus di Kristen? Semuanya saksi dusta.
Kesaksian Kristen terhadap Yesus itu semuanya saksi dusta. Catat itu. Yesus adalah setara dengan Tuhan. Yesus adalah satu dari tiga pribadi Tuhan. Yesus adalah sang penguasa. Yesus adalah sang pencipta. Yesus dan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Semua kesaksiannya kesaksian dusta. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 26 dikatakan bahwa ketika dia datang, dia akan mengatakan kepadamu apa yang pernah aku katakan kepada kalian. Nah, apa yang Yesus katakan kepada Bani Israel waktu itu? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Itu yang diajarkan oleh oknum ini, silakan Dek. Oknum ini terhadap Bani Israel. Tidak pernah kemudian oknum tersebut mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah dirinya. Jadi kesaksian yang ada pada ajaran agama Islam itu akurat pemberitaannya dari Roh Kudus daripada pemberitaan kesaksian Kristen terhadap yang mereka tuhankan itu sendiri. Jelas pernyataan beliau, innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini diulang kembali oleh Roh Kudus di Al-Quran. Di mana hal ini sudah pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Tapi ke Kristen. Coba lihat kesaksian roh yang datang ke Kristen. Yesus itu adalah anak Tuhan. Dia yang maha kuasa. Dia pencipta. Dia yang datang dalam rupa manusia. Dan seterusnya. Ini kesaksian bodong. Kesaksian abal-abal. Yang Yesus tidak pernah ajarkan. Tapi kalau di Islam, apa kesaksian Roh Kudus dalam Al-Quran? Isa itu adalah hamba Allah. Dia hanya rasul, dia hanya nabi. Salahkah itu? Benar. Tapi kalau di Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Iya, dari mana ilmunya? Oke. Makasih. Jadi itu pandangan Islam. Itu sesuai dengan dalil yang dibacakan dan dikomparasikan dengan Bible. Silakan Bu T. Ya, jadi jelas ya, Pak Juma tidak menjawab pertanyaan saya. Ketika ada roh yang menentang bahwa Yesus adalah Kristus yang telah datang sebagai manusia, Alkitab telah menyatakan itu adalah roh antikristus, roh anti Roh Kudus sebetulnya. Adapun Roh Kudus yang Anda sama-samakan, yang Anda kais-kais, yang Anda cucok-cucokkan logi gitu kan, seperti Roh Kudus di tempat Anda, itu bukan Roh Kudus, itu pengajaran dari Jibril dan punya ajaran sendiri ya. Itu ajaran kalian sendiri yang kalian mau sama-samakan menurut ajaran dari Roh Kudus. Roh Kudus mana yang menentang bahwa Yesus itu Kristus telah datang sebagai manusia yang ada di tempat kamu? Kan di tempat saya dikatakan itu adalah roh antikristus. Dan Roh Kudus mana yang tidak berkuasa apa-apa memberikan mujizatnya kepada nabinya? Nabi Anda nggak punya mujizat, nggak ada bukti bahwa itu dia dilingkupi oleh Roh Kudus, nggak ada buktinya. Ya dia nggak punya, Pak. Mau bilang apa? Adapun dibilang mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Muhammad itu adanya di hadis. Tetapi lewat mulutnya Muhammad sendiri dia mengatakan dia nggak punya gitu loh ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan pengajaran dan Yesus mengatakan bersaksi tentang dirinya yang adalah manusia gitu. Ya, Yesus mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Kapasitas Yesus itu adalah anak Allah. Ketika Anda mengatakan bahwa dia itu adalah manusia biasa, oh maaf, Al-Quran Anda sendiri mengatakan bahwa Yesus itu sekaliber Tuhan Allahnya. Cuma dengan atas nama, atas izin Allah. Tetapi sekaliber dengan Tuhannya. Cuma Isa lah yang membangkitkan orang mati, katanya kan. Cuma Isa lah yang tahu yang gaib-gaib. Cuma Isa lah yang menciptakan burung. Cuma Isa lah yang mengetahui hari kiamat. Cuma Isa lah yang akan datang di awan-awan lengkap dengan para serdadu-serdadunya. Ini kaliber Tuhan, Pak. Jangan pura-pura on gitu loh, ya. Cuma Isa, tetapi kalian melabelinya bahwa itu mendapatkan izin Allah. Tetapi di tempat kami, Alkitab mengatakan, Elohim mengatakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun. Ya, segala kuasa Elohim itu tidak pernah diberikan kepada siapapun. Tetapi Yesus telah mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di sorga. Yesus memiliki semua kaliberitas Tuhan dan dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu banyak sekali pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Anda lupa-lupakan, Anda tip X, Anda pura-pura itu nggak ada. Lalu Anda bermain-main, mengais-ngais, menari-nari, dikata Yesus hanya mengaku utusan. Ini kan namanya memframing
kambing, Pak. Ini kan namanya menyeleweng, tepu-tepu gitu loh. Ya, Alkitab kami banyak sekali, bahkan dikatakan Yesus itu dia bersemayam di tahta. Matius 19 ayat 26. Yesus itu memiliki kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa itu artinya segala kuasa, segala ketuhanan, otoritas Tuhan itu dia yang miliki, Pak, ya. Lalu dia akan datang di awan-awan gitu loh. Lengkap dengan serdadu-serdadunya, Matius 24. Ini bukan atas dasar seizin Allah, tetapi memang dia kalibernya Tuhan gitu loh, ya. Siap. Jadi Bu Uti, lain kali kita jangan lari, kita bahas Roh Kudus. Nanti silakan Gurunda. Oke, kalimat terakhir teman-teman ingat dari Bu Uti, ini adalah kaliber Tuhan. Siapa antikristus? Mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Memang orang-orang munafik itu begitu. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 14, celakalah engkau wahai orang munafik. Kenapa munafik? Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi imannya yang manusia ini adalah sekaliber Tuhan. Nyata kan? Jadi roh apa yang bekerja pada diri Putih? Teman-teman silakan jawab. Nah, yang dikatakan antikristus itu tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia. Yesus itu datang sebagai manusia. In huwa illa abdun. Dia adalah manusia. Dia hamba Allah. Dia pesuruh Allah. Mau sehebat apapun kemudian, apa yang dikatakan oleh Allah? Mathalul li bani Israel. Masalan itu adalah pertanda. Masalan itu adalah contoh. Pembuktian kebesaran Allah. Pembuktian mujizat yang diperlihatkan oleh Allah. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 diterangkan. Yesus adalah diberi wewenang sebagai wakil Tuhan, sebagai perantara. Ada mujizat, ada kekuatan, ada tanda-tanda untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dan selesai. Tapi kalau di Kristen, roh itu membimbing mereka menjadikan anak Maria, di mana Maria sendiri tidak pernah ikhlas, anak sematawayangnya itu dilantik menjadi Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bekerja hanya di Islam. Wa innahu la ilmul lisa'ah. Nabi Isa alaihissalam, Yesus itu, ya, akan datang kedua kalinya memberi tanda tentang kiamat. Bahwa kedatangannya membuktikan kiamat itu sudah hampir dekat. Sudah dekat. Nah ini yang kemudian mereka pleset-plesetkan. Kenapa? Karena roh yang bekerja di dalam diri Kristen itu bukan Roh Kudus. Roh yang bekerja di dalam diri mereka itu adalah roh yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Coba, atas keinginan siapa? Manusia menyembah kepada Yesus. Keinginan Roh Kudus? Tidak mungkin. Keinginan Yesus? Tidak mungkin. Keinginan Allah? Tidak mungkin. Lalu keinginan siapa? Keinginan bapak lo, iblis, kata Yesus. Jadi kita sudah final. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Kalau kita minta, dari mana Anda ngopet kata Roh Kudus? Parakletos, nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya, nggak ada nyambung-nyambungnya. Karena yang dikatakan dalam bahasa Yunani itu hanya dengan kata pneumahotheos. Nggak nyambung kepada Roh Kudus, nggak nyambung. Roh HaKodes itu tidak bercerita tentang Tuhan. Roh HaKodes itu bercerita tentang makhluk Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyertai kehidupan manusia di atas bumi ini. Ya, tolong kembali kepada yang tadi. Di mana Kristen ngambil kata Roh Kudus? Silakan. Oke, silakan Bunda. Kita membahas Roh Kudus, tidak perlu lari kemana-mana. Roh Kudus dan bekerjanya di mana? Bekerjanya di mana? Silakan Bunda. Ya, jadi Pak Juma menyeleweng-nyeleweng lagi ya, seleweng-seleweng gitu kan, tepu-tepu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia mengatakan Kristus, Yesus dia rubah Kristus, dia rubah menjadi ke Yesus gitu kan. Karena Kristus itu artinya apa? Lukas 2 ayat 11, Kristus itu artinya Tuhan ya. Jadi orang yang menyangkal Kristus telah datang sebagai manusia, itu artinya Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Pak Juma seleweng-selewengkan, Tuhannya dia bilang menjadi Yesus doang gitu kan. Ini dia seleweng-selewengnya itu ya. Lalu dikatakan juga bahwa Maria tidak ikhlas anaknya menjadi Tuhan. Kata siapa? Di dalam Kisah Para Rasul 1 Anda membaca, justru Maria itu adalah salah satu dari pendiri gereja yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang kami lakukan seperti ini, kami menyembah Yesus adalah Tuhan, adalah bekas dari didikan atau bekas dari pembangunan dari Ibu Yesus dengan
dan segala murid-muridnya. Ya, yang saya katakan bahwa Yesus itu adalah kariber Tuhan yang memang seperti itu. Anda mengatakan bahwa yang akan datang di akhir zaman itu Yesus hanyalah pertanda. Nah, itu dia, pertanda. Bahkan di dalam Alkitab bukan cuma pertanda. Pertama kali dia akan datang di awan-awan, dan selanjutnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22, ya, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dialah yang akan melempar Pak Juma ke neraka. Sedangkan di tempat Anda tidak ada kelanjutannya, di mana Allah akan datang, kapan dia akan menghakimi, kapan kalian akan berhadapan muka dengan dia dan menghakimi kalian dan bertemu dengan dia di hadapannya. Kagak ada. Yang ada adalah Isa dan Isa yang akan datang di awan-awan. Mana ada manusia akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya, berasal dari sorga, dari dunia yang kekal. Ini ini adalah hal yang merupakan harus kalian renungkan sebetulnya, ya. Ya, lalu hari kedatangan lalu ini lagi, ya. Anda mengatakan bahwa roh antikristus itu adalah seperti itu, tetapi Yesus juga Rasul Yohanes telah mengatakan begini, ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nah, itu dia nabi-nabi palsu, yaitu Pak Juma. Di dalam Yohanes 8 yang mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Nah, ini juga tepu-tepu, ambil-ambil ayat orang sembarangan, ya, lalu dinarasikan, dicopot-comot, ya, disambung-sambung, ya. Karena apa? Ketika Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapamu adalah apa? Ya, di sini dikatakan, ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus mengaku bahwa dia datang dan berasal daripada Allah, ya. Jawab ini, ya. Di dalam Yohanes 8 saya buka, iblislah yang menjadi bapamu, ya, karena kamu ingin lakukan keinginan-keinginannya. Karena apa? Karena mereka tidak mau percaya bahwa Yesus mengatakan di atasnya, ya, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku bukan datang atas kehendakku sendiri. Yesus mengaku dia datang dan berasal daripada Allah, ya. Lalu Yesus di atas mengatakan, jadi apalagi dia mengatakan bahwa kalau Abraham adalah bapamu, Yesus mengatakan aku, ya, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ini mereka menyangkali ketuhanan Yesus. Itulah disebut kamu, ya, iblislah yang menjadi bapamu. Oke. Makasih Bunda. Jadi itulah persepsi Bunda tentang Yesus sebagai bapamu dalam konteks kekristenan. Itulah bimbingan Roh Kudus sama Bunda. Silakan Bang Suma. Oke, jadi kita belum dapat poinnya tentang Roh Kudus dari Kristen, ya, teman-teman. Ibu Uti tidak menjawab tentang Roh Kudus. Ibu Uti tidak pernah sedikit menyentuh itu. Original teks dari kata Roh Kudus dia nggak sentuh. Jadi gini, ketika Ibu Uti mengatakan ketika Ibu Uti mengatakan bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ini ilmu dari mana? Roh apa ini yang ngajarin Ibu ini? Roh Kudus nggak mungkin mengajarkan Kristus itu adalah Tuhan, nggak mungkin. Ini sudah jelas nyata. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Yang ada di kalian itu roh keriting, roh krinyol. Saul itu juga adalah Kristus. 1 Samuel 10 nomor 1. Harun juga Kristus. Imamat 8 nomor 12. Elisa juga Kristus. 1 Raja-Raja 19 nomor 16. Bahkan Salomo juga adalah Kristus. Jadi kayak mana lagi coba? Roh apa ini yang datang kepada kalian nih? Yang ngajarin sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan data. Makanya dikatakan oleh Tuhan, Roh Kudus itu datang membimbing manusia, mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, bukan kesesatan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Dia memberi petunjuk, maka lisannya kalau berbicara sesuai dengan kebenaran. Bukan menyesatkan. Kristus adalah Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana ilmu itu datang? Ya, jadi Roh Kudus itu hanya ada di dalam Islam. Tapi tidak semuanya umat Islam itu memiliki Roh Kudus. Yang memiliki Roh Kudus adalah yang menjadikan Al-Quran sebagai koridor, sebagai hudan, sebagai jembatan, sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Baik terhadap Allah, terhadap Tuhan, maupun terhadap sesama manusia. Siapa yang paling taat terhadap Allah dan Al-Quran? Mereka semakin penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena bimbingan Roh Kudus ada pada dirinya. Dia berkata terkait apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Roh Kudus. Makanya Al-Quran itu menyertai selama-lamanya. Al-Quran itu ada sampai hari ini. Kenapa? Karena Roh Kudus itu harus menyertai. Nggak boleh hilang. Nggak boleh hanya terjemahan. Itu bukan Roh Kudus yang Anda punya itu. Saya katakan sekali lagi. Itu adalah roh krinyol. Ya. Krinyol, kenapa krinyol? Karena ajarannya greeting, tidak jelas.
Tidak ada wujud yang nyata bahwa yang dikatakan A, B, B, C, C. Anda tidak menjawab. Saya minta, tolong tunjukkan Roh Kudus itu asal katanya apa, definisinya apa di kitab Anda. Justru saya yang menjelaskan. Pneuma hotheos, saya yang memberitahu. Mana Roh HaKodes yang Anda katakan adalah esensi Tuhan? Tidak ada. Bahkan kalau Anda melihat, ya, Yesus mengatakan tentang Roh Kudus, tapi murid-muridnya sudah bermujizat, sudah mengusir setan dan seterusnya dan seterusnya. Berarti mereka sudah punya roh kekuatan. Tapi yang dikatakan Roh Kudus mereka belum punya. Karena Roh Kudus itu nanti datang setelah Yesus itu pergi. Roh Kudus tidak datang kalau Yesus belum pergi. Baca Yohanes 14, Yohanes 16, baca itu. Jadi tolong buktikan ke kita bahwa mulut kalian yang selalu mengatakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, itu ada dasar pijakannya di Bible. Tunjukkan, silakan. Ya, Bunda. Ya, silakan Bunda dengan menunjukkan apa bukti bahwa Roh Kudus bekerja sama kekristenan. Silakan Bunda. Ya, jadi cuma ya betul ya teman-teman, dia mengais-ngais terus mengais-ngais ya, mengais-ngais mencocokologi ya. Bapak mengatakan ya, apa indikasinya Roh Kudus itu apa tadi tuh mengatakan ya, minta original text, minta apa ya, Roh Kudus itu dia akan diutus oleh Yesus pada saat dia akan pergi. Ya memang akan pergi, ketika dia akan pergi dia mengatakan aku tidak akan membiarkan kalian sendirian. Anda sendiri tahu konteksnya itu adalah untuk murid-muridnya dan Roh itu akan diam di dalam diri murid-muridnya. Mana pernah Jibril pernah diam di dalam hati murid-muridnya, mana pernah Jibril bisa masuk dalam diri para rasul itu, karena Jibril belum dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Ya, saya sudah memberi bukti bahwa yang datang di tempat kalian itu bukanlah Roh Kudus, karena dia tidak punya mujizat, ya, karena dia menyangkali Tuhan, gitu kan, menyangkali Yesus itu adalah Tuhan, ya. Bapak mengatakan Yesus mengajarkan bahwa dia adalah manusia dan mengajarkan suruh kami menyembah Tuhan. Di dalam Yohanes 8 tadi Bapak seleweng-selewengkan juga, ya. Iblislah yang menjadi bapamu, lalu Anda sembunyikan konteksnya. Konteksnya di situ kenapa Yesus mengatakan iblis adalah bapamu, karena di atasnya dia mengatakan akulah dia. Dia siapa? Dia yang mengutus aku, ya kan, satu. Lalu di atasnya dia mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa, ya kan? Dari situ ya Yesus mengaku akulah dia Bapa dan dia datang dan keluar dari Bapa. Dan Yohanes menuliskan ini adalah tulisan Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa dia itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ini konteksnya. Lalu Anda comot-comot, Anda narasikan, Anda sambung-sambungkan menurut kepercayaan Anda sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa Samuel itu juga adalah Kristus. Kristus di situ adalah Mesias, dan Mesias itu adalah dia yang datang daripada Allah, dan Mesias itu adalah anak Allah yang ditulis oleh Rasul Yohanes adalah firman yang telah menjadi manusia sama dengan Allah yang artinya Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Anda jangan comot-comot ayat orang lalu Anda narasikan sendiri lalu Anda ajarkan ke tempat orang lain. Ini namanya penyesatan, Pak. Ini namanya tepu-tepu, ya. Dikatakan memang Samuel dulu disebut Kristus yang artinya Mesias. Mesias pada zamannya itu bukanlah Mesias pada zaman sekarang. Mesias pada zaman dulu memang orang cuma ditomplokin kepalanya dengan minyak. Tetapi Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi yang lahir setelah Raja Daud, setelah Samuel itu adalah Mesias yang berasal daripada Allah sendiri. Ya, dan Anda mengais-ngais lagi di dalam Yesaya. Apa urusannya Yesaya dengan keislaman? Apa urusannya? Bahkan Yesaya mengatakan yang mengatakan bacalah Yohanes 29 yang ajarannya adalah hafalan itu berasal daripada manusia. Bahkan Yesus dituliskan oleh Yohanes, ya, apabila ajarannya itu berasal daripada dirinya sendiri, Yohanes 7 ayat 14 itu, kalau enggak ya ayat 14, ya, apabila ajaran itu berasal daripada dirinya sendiri, tentu dia akan mencari hormat pada dirinya sendiri. Anda begitu mengkultuskan nabi Anda. Karena apa? Karena ajaran itu berasal daripada diri sendiri. Ya tentu saja Roh Kudus itu ya bukan Roh Kudus yang dimaksud di tempat kami, gitu, oke? Oke Bunda, itulah pengertian Bunda tentang Roh Kudus di tempat saya. Silakan Gurunda. Ya, jadi sekali lagi saya katakan Ibu belum menjawab tentang Roh Kudus, asal kata Roh Kudus. Ini saya ajarin sedikit terkait dengan Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu berbeda, ya, dengan roh yang akan datang yang membimbing segala aspek kebenaran yang diberitakan oleh Yesus. Di dalam Markus, coba Anda lihat, atau di dalam Yohanes 20 nomor 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini bukan Roh Kudus yang dimaksud Yesus yang datang setelah dia pergi. Yang dimaksud di sini adalah kekuatan oleh Yesus.
Pneuma itu adalah spirit. Terimalah kekuatan, terimalah spirit, terimalah mujizat yang kuberikan kepadamu. Bukan roh yang adalah yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan yang didengar dari Tuhan. Jadi Roh Kudus yang Anda maksud itu sudah ada pada masa Yesus. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Lukas 1 nomor 15, sebab dia Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Paham ya? Jadi Yohanes ini sudah penuh dengan Roh Kudus dari sejak rahim ibunya. Kalau Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu tidak datang sebelum dia pergi. Jadi kekuatan Allah yang diberikan kepada orang-orang ini, kepada Yohanes Pembaptis, kepada murid-murid Yesus, itu berbeda dengan Roh Kudus yang kelak akan membimbing. Dia tidak datang kalau aku tidak pergi. Adalah lebih baik aku pergi supaya ia datang. Nanti setelah aku pergi baru dia datang. Siapa yang datang kemudian? Jangan bilang roh keriting. Ya, Anda mengatakan dengan plesetan Anda, ya, Saul itu, Harun itu, ini, itu, Mesiasnya berbeda dengan Mesias sampai sekarang. Ilmu dari mana lagi ini? Roh yang mana lagi ini yang bisikin ibu? Tambah kacau. Roh Kudus itu malaikat Jibril yang membimbing manusia. Mujizatnya Al-Quran. Baru orang hari ini, orang yang sudah gundul, orang yang sudah botak berpuluh tahun belajar, beliau sudah utarakan 1400 tahun silam. Itulah Roh Kudus. Itulah mujizat yang menyertai kami. Anda mau berbicara hukum apa? Semua ada di dalam bimbingan Roh Kudus. Buka Quran, makanya baca. Kalau mau tahu tentang Roh Kudus, baca itu Al-Quran. Pelajari itu Al-Quran. Mau kepenuhan Roh Kudus, amalkan itu Al-Quran. Pasti penuh Roh Kudus. Pasti penuh Roh Kudus. Nah itulah makanya saya katakan, coba deh, belajar, tunjukkan kepada kita. Roh Kudus yang Anda gaung-gaungkan itu di kitab Anda itu dari mana? Asal katanya apa? Supaya saya belajar gitu loh. Karena yang ada Roh Kudus itu asalnya dari Quran. Dan Roh Kudus itu berkesesuaian dengan nubuatan Yesus. Bahwa Roh Kudus itu datang, membimbing, mengajarkan ke dalam segala kebenaran. Nah sekarang kalau saya tanya, Roh Kudus mengajarkan tentang aspek perekonomian, itu apa? Pasti bingung. Oke, Gurunda. Jadi demikianlah paparan Gurunda tentang Roh Kudus dalam persepsi pandangan Islam. Bahwa Roh Kudus itu datang setelah Yesus pergi. Silakan. Ya, jadi Silakan, Pak Juma hanya bermain-main dengan original teks. Anda mengatakan kalau original teksnya seperti itu, artinya hilanglah semua pernyataan-pernyataan dari Yesus Kristus gitu. Ya, Anda bermain-main pada hal yang tidak esensi sama sekali ya. Nama Susi, nama Uti ini ada di antero jagat raya ini, yang namanya Uti Watimena juga banyak di mana-mana. Tetapi oknum yang dibicarakan adalah Uti Watimena yang di sini, bukan Uti Watimena yang di sana. Oleh sebab itu saya tidak terlalu menekankan kepada soal original teks, karena yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Penghibur yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Jibril tidak pernah ada pengesahan, bahkan Jibril lah yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib ya. Jibril sama sekali tidak ada pengesahan yang memberikan bahwa Muhammad itu mempunyai mujizat. Jibril tidak menerangkan tentang Yesus yang benar ketika dikatakan bahwa Yesus itu ya, kalau kalian mengatakan Isa itu adalah Yesus itu lahir dari pohon korma. Jibril tidak menyatakan semua kebenaran mengenai Yesus yang tempat ini. Karena Alkitab mengatakan Roh Kudus itu dia akan menceritakan tentang Yesus. Alkitab mengatakan Roh Kudus itu akan menerangkan siapa Yesus dan bersaksi tentang Yesus. Bahkan Alkitab mengatakan barang siapa yang menyangkali bahwa Kristus yang artinya adalah Tuhan, Anda pleset-plesetkan lagi yang artinya Samuel juga dibilang Kristus. Yang namanya Mesias, Anda boleh baca sendiri. Mesias itu adalah anak Allah yang artinya firman yang datang dari Allah. Firman-nya anak Allah artinya firman yang telah menjadi manusia. Dan ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Anda mencomot-comot ayat Rasul Yohanes lalu Anda alih-alihkan pengertiannya, padahal Rasul Yohanes inilah yang jelas-jelas menyatakan bahwa kami ini ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, bahkan dia dipenjara karena itu. Jadi Anda tidak bisa mengais-ngais ayat Alkitab untuk menyalah-nyalahkan apa yang tertulis
tertulis dalam Alkitab itu. Karena para martir yang menulis ayat Alkitab itu, mereka justru ada yang mati martir. Mereka dipenjara untuk menulis ayat itu. Menerangkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia yang datang dari sorga. Bahkan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, hai Juma. Ketika kamu tidak mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat yang ke-8, Yohanes 8 yang kamu kais-kais itu, kamu seleweng-selewengkan. Yesus mengatakan, iblis itu bapakmu karena kamu ketika kamu tidak percaya bahwa dia adalah Yesus, itu adalah pengutusnya. Ketika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ketika kamu tidak percaya bahwa aku datang dan keluar dari Bapa, iblislah yang menjadi bapakmu, hai Juma. Ayat ini justru untuk kamu. Jangan kamu sudut-sudutkan ke saya, karena saya baca ayatnya, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yesus bukan hanya mengaku utusan, tetapi dia mempertontonkan ketuhanannya di depan mata orang banyak. Oleh sebab itu dia mengatakan, percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan itu sendiri. Ya, oke, udah berapa lama? Udah keringetan saya mau selesai. Oke Bunda, jadi siapa percaya Yesuslah jadi iblislah jadi bapakmu. Oke Bunda, silakan Bunda mau menanggapi. Oke, jadi sekali lagi saya katakan, roh keriting yang mengajarkan Anda percaya diri menggunakan terjemahan. Dengan terjemah Anda percaya diri. Tapi Anda minder, tidak percaya diri terhadap original teks. Inilah yang saya katakan, Roh Kudus model apa ya Roh Kudus? Roh model apa yang mengajarkan Anda ini sebenarnya? Anda gagah-gagahan mengajarkan Yesus, tapi hanya terjemah. Tapi ketika diminta original teks, Anda nggak percaya diri. Halo? Kayak mana Anda bisa mengatakan, Yesus itu begini, Yesus itu begitu, Yesus ini begini, Yesus itu begini. Tapi Anda hanya menggunakan terjemahan yang kita tidak tahu benarkah sesuai dengan original teksnya. Sementara Anda mengatakan original teks itu tidak penting bagi saya. Original teks itu tidak esensi. Loh, kayak mana Anda bisa memastikan sebuah pemberitaan itu benar atau tidak kalau Anda tidak mengetahui letak kebenaran daripada sumbernya? Ini logika roh apa ini yang Anda pakai? Makanya saya katakan, ketika Anda berbicara tentang sesuatu yang Anda anggap benar, jangan percaya diri dulu. Kalau ternyata Anda tidak tahu yang aslinya seperti apa. Jangan sampai Anda sampai mati mempertahankan sesuatu, ternyata setelah Anda sudah mati, Anda baru datang, kebenaran itu datang kepada Anda. Ternyata selama ini bertahun-tahun, Anda hanya memberitakan dengan ngotot, urat leher, sampai keringatan, sesuatu yang tidak benar. Karena Anda tidak tahu original teksnya seperti apa. Anda sudah mau mati memperjuangkan ini. Detik-detik Anda mati, datanglah sumber yang benar mengatakan, Uti itu salah loh, original teksnya seperti ini loh. Tapi apalah daya, roh sudah ada, nyawa sudah ada di kerongkongan. Percuma. Karena itulah Ibu Uti, kalau berbicara, mendengarkan suatu berita, jangan dari orang, harus dari sumber. Nah sekarang kalau berbicara mengenai sumber, pernyataan dari kitab Anda, mana original teksnya? Kalaupun ada original teksnya, seperti apa mata rantai penyampaiannya dari Yesus? Ada enggak? Kalau tidak ada, makanya saya katakan, roh yang membimbing kalian bukan Roh Kudus. Ya, bukan Roh Kudus. Kalau Al-Quran jelas, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bimbingannya jelas membuat orang itu bertakwa. Aturan mainnya jelas, siang dan malam itu bisa dilaksanakan. Aturannya bisa dijadikan sebagai asas negara. Tapi kalau roh yang membimbing Anda, ajarannya tidak mampu dijadikan sebagai asas negara, sekuat apapun negara itu. Ini roh apa yang ngajarin Anda? Semata-mata cuma sembunyi-sembunyi membisikkan, sembah Yesus, Tuhan itu Yesus, Yesus itu Tuhan, Maria melahirkan Tuhan, ayo Tuhan, Tuhan itu tiga. Itu aja terus yang dibisikkan sama roh itu. Sementara roh yang benar adalah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Demikian. Oke, Gurunda. Bu Uti, bagaimana? Jadi itu tadi tanggapan. Silakan Bu Uti. Ya, nggak ada yang mengatakan putaran, ya. Berapa putaran lagi? Ya. Berapa putaran Bunda? Berapa? 1 jam berapa? Berapa lama Masih sekarang? satu putaran. Oke, Ya, ikuti aja, saya Ibu kasih Uti, satu mana tahu masih putaran banyak setelah waktu, itu. gitu.
Masih banyak waktu, Buti. Nanti kita Buti lihatlah mana Mas, ya? baru closing. Ya, masih banyak waktu. Silakan, Bu. Iya, jadi betul ya, Pak Juma, sadarlah Pak Juma, ayo tobat Pak Juma, jangan terus menyelewengkan ayat orang Pak Juma. Ya, saya bilang jangan terus menyelewengkan ayat orang. Yesus nggak pernah juga mengatakan ya, sembahlah Allahku, Tuhanku dan Allahmu. Nggak ada Pak Juma. Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu ada pada dirinya dan yang memberikan keselamatan itu adalah Tuhan Pak. Itu tidak bisa Anda gagu-gugat. Begitu banyak pernyataan Yesus, bahkan dia yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Dan di tempat Anda yang begitu tuh kaliber semua Tuhan Pak, saya udah bilang ya. Lalu Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu original teks. Inilah yang saya mau bilang, Bapak jangan ambil konsep Bapak di tempat Bapak. Bapak sendiri juga bahasa Indonesia kok. Dari awal sama saya ini bahasa Indonesia. Ayat-ayat Al-Quran yang Bapak ambil itu juga Anda bawa dalam bahasa Indonesia kok. Ketika ditanya orang Islam itu, mana kalian mengerti, apakah kalian mengerti bahasa aslinya? Oh kagak Pak ya. Waktu debat dengan siapa Sofiatul dengan orang-orang apa tuh orang Arab itu yang itu, kalian kebingungan nyari orang yang mengerti bahasa Arab. Akhirnya jatuh kepada Ustadz Solihin. Ustadz Solihin tahu bahasa Arab tapi nggak tahu doktrin. Akhirnya cuma kena dibal-balin doang gitu loh. Ya, jadi jangan bicara tentang terjemahan original teks. Anda juga lemah di situ Pak ya. Anda juga bicara dalam bahasa Indonesia walaupun disandingkan ada bahasa Arabnya di situ, Anda bukan ahlinya. Anda juga tidak bisa berbahasa Arab seperti bahasa hari-hari. Ya, jadi jangan sama-samakan Anda punya konsep dengan kami. Sedangkan di kami ketika Roh Kudus itu datang, dia turun kepada murid-murid Yesus itu, mereka diberikan ya kuasa pengertian dan mereka memperoleh kepintaran untuk bisa berbicara dalam bahasa-bahasa baru di mana mereka akan pergi ke situ. Itu artinya adalah pemberitaan Injil firman Tuhan itu akan dipakai untuk bahasa masing-masing. Kami tidak menekankan dalam bahasa-bahasa yang kayak begini. Ini urusan tetek bengek gitu loh Pak ya. Semua orang di tempat kami justru kami memakai bahasa masing-masing dan Roh Kudus telah memampukan itu. Roh Kudus lah yang membuat mereka mengerti bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka nggak tahu. Roh Kudus lah yang membuat mereka mempunyai mujizat. Kan saya tadi udah bilang Muhammad nggak punya gitu loh. Jadi itu tanda yang krusial sekali bahwa itu bukan Roh Kudus yang menaungi dia, itu adalah rohnya Jibril yang ada dari Goa Hira. Sedangkan di tempat kami Goa Hira itu, goa itu adalah di dalam 2 Petrus 2 dikatakan adalah tempat pembuangan setan-setan. Nggak ada itu roh atau nggak ada itu Jibril atau Roh Kudus yang keluar dari goa-goa, karena goa-goa itu adalah tempat pembuangan setan-setan. Jadi yang menangkupi Bapak itu adalah Jibril dalam Bapak punya ini sendiri gitu loh Pak. Nggak sama dengan kami punya gitu loh ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa apalagi itu ya iblis lah itu mana lagi tuh yang tadi ya. Ya itu saja ya ini ya. Apalagi tadi itu. Ya itu saja. Terima kasih Bun. Ya habis. Oke Bunda, tentang Jibril di goa. Buktinya ada Bunda apa yang dibawa. Saya kira Guru Bunda bisa menjelaskan. Silakan. Oke, baik. Pertama Ibu, saya katakan ini bukan masalah paham bahasa kitab original teks, bukan. Tapi masalahnya tersedia objek pembahasan itu di original teks. Bukan masalah gagah-gagahan bisa bahasa Arab, bukan. Tapi yang kita bahas ini, sumber daripada keimanan kita itu masih tersedia di dalam original teksnya. Itu loh. Jadi jangan salah paham, jangan gagal paham. Karena roh yang membimbing Anda selalu mengajak ke sesuatu yang gagal-gagal terus. Kemudian, ketika Anda mengatakan di dalam goa, dalam kitab Anda, goa itu adalah tempatnya para setan dilemparkan. Oh, jadi yang datang kepada Elisa itu setan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya ke dalam goa tempat Elisa. Gimana itu? 1 Raja 19, malaikat Tuhan yang datang kepada Elisa. Itu setan juga. Dan yang paling lucu lagi kemudian, ketika Yesus masuk ke dalam gua kubur, 3 hari 3 malam. Yesus dilemparkan ke gua setan gitu, sehingga dia bangkit menjadi setan. Apa ajarannya kemudian mengajarkan kepada kesetanan gitu ya Bu ya. Setan masuk ke dalam gua yang adalah katanya setan dilemparkan ke sana, begitu bangkit, pantas aja di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya ketakutan karena mengira Yesus itu adalah hantu, setan. Ternyata begitu ya Bu. Ternyata setannya mempengaruhi dia makan ikan goreng gitu maksudnya. Jadi bukan begitu cara belajarnya Bu Uti. Sekarang ketika Anda membawa narasi
Anda dibimbing oleh Roh Kudus, buktikan itu. Data di kitab Anda itu apa? Kalau Anda mengatakan saya tidak pernah menerangkan, dari pertama pembukaan saya sudah membacakan original teks kitab saya. Qul nazzalahu Ruhul Kudus, Ruhul Kudus, Ruhul Kudus. Roh Kudus, Bu, udah ada di original teks saya. Nah, Anda tidak mampu menunjukkan original teks Anda, kitab Anda. Saya bantu. Pneumahotheos, Pneumahotheos. Kurang apa lagi, kurang baik apa lagi saya ini? Sekarang giliran Anda mengolah kebenaran kitab Anda, iman Anda, jangan mendoktrin, mendogma dengan ajaran prinsip-prinsip Romawi Yunani. Menginginkan Theos datang dalam rupa manusia, kemudian dia adalah Tuhan, sekaliber Tuhan. Padahal antikristus itu memahami Yesus itu adalah Tuhan, tidak memahami Yesus itu manusia. Anda mengatakan mulut Anda manusia, Yesus itu manusia, tapi pada prinsipnya Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang sekeleber Tuhan. Tidak ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, tidak ada orang yang bisa memberi keselamatan, hanya Tuhan. Berarti Yesus Anda imani sebagai Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Selesai. Sementara kami mengimani Yesus sesuai dengan kesaksian Yesus terhadap dirinya. Dia hanya utusan Tuhan. Dia hanya Rasulullah. Apa yang salah di situ? Jadi kesimpulannya, Roh Kudus hanya ada di Islam. Yang ada di Kristen entah roh apa. Silakan Anda definisikan sendiri. Terima kasih. Ya, jadi siapa? Jadi persepsi Roh Kudus dalam persepsi kekristenan dalam rangka membimbing Bible dan membimbing pada umat-umat Kristen dalam sekarang ini. Silakan Bunda. Ya, jadi jelas ya bahwa Jibril itu lahir dari Goa Hira, sedangkan Alkitab sudah menyangkalinya ya. Semua yang berasal dari Goa Hira tidak ada jalan keselamatan karena Goa Hira itu adalah tempat penyimpanan setan-setan menuju pada hari kiamat ya. Jadi tidak ada keselamatan, pengajaran tentang keselamatan keluar dari Goa ya. Itu dia. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Jibril itu adalah Roh Kudus, Alkitab kami telah menyangkalinya. Lalu Anda mengais-ngais lagi ya. Elisa katanya, bukan, itu bukan Elisa, itu Elia Pak ya. Saya ceritakan lagi ya. Saya ceritakan konteksnya ya. Ketika itu Elia itu justru dia sedang dikuasai atau justru dia sedang berbuat dosa ya, sedang banyak setan-setan menaungi dia karena dia sedang melarikan diri dari hadapan Elohim ya kan, itu konteksnya Pak. Makanya dia masuk ke dalam goa dan Elohim datang ke situ bukannya mengirimkan pesan untuk memberitakan keselamatan, bukan, bahkan untuk mencari Elia. Itu konteksnya Pak, karena dia masuk ke situ karena memang dia sedang dikuasai, sedang dirasuk oleh, bukan dirasuk ya, sedang mengikuti keinginan setan-setan. Bapak baca dulu ceritanya ya. Jadi salah ketika mengkais-kais bahwa Elia juga keluar dari goa. Lalu Yesus katanya dia masuk goa di dalam kuburan. Justru di kuburan itu Yesus mengalahkan setan-setan yang ada di situ. Dia memegang kunci kerajaan maut dan dia kalahkan semua setan-setan yang ada di situ dan akhirnya dia menang dan dia bangkit Pak. Memang goa-goa itu enggak ada Pak. Keselamatan keluar dari goa itu tidak ada Pak. Sudah dikunci, pernyataan Bapak itu sudah tidak ada dan tidak ada gitu. Ketika Anda mengatakan Yesus hanya utusan, Anda pura-pura enggak dengar. Dari awal sampai akhir saya sudah menceritakan, saya sudah menunjukkan ketuhanan kaliber Yesus dan ini pengakuan dari Yesus sendiri. Bahkan dia mengatakan kamu sesat hai Juma gitu kan. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, akulah dia Elohim Bapa itu, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa ayat ini Anda lupakan? Anda seleweng dan Anda tepu-tepu gitu loh Pak Juma. Ya jadi sudah ini banget ya. Saya hanya ingin memberikan kesimpulannya bahwa Jibril di tempat Anda ya silahkanlah itu manifestasi Anda sendiri. Ketika Anda mengatakan bahwa mujizat terbesar dari Jibril adalah membuat kitab sucinya. Dan saya mau nanya, kalau kitab suci itu adalah mujizat terbesar, lalu tulisan-tulisan orang yang merangkaikan ya, cara membuat pesawat gitu kan, tulisan-tulisan kaliber orang terhebatnya merangkaikan atau membuat ini ya, membuat tulisan pengajaran tentang buat pesawat, tentang pengajaran membuat HP, itu jauh lebih hebat kalau saya bilang Pak. Ya jauh lebih hebat dari itu, jauh lebih merupakan mujizat. Bahkan komputer ini mujizat kalau saya bilang, jauh lebih dari yang Bapak bilang itu gitu. Karena apa? Nggak ada orang, rumit sekali loh ini ya. Itu jauh lebih bagus gitu loh. Kalau Bapak mengatakan mujizat itu hanyalah seperti tulisan tangan Nabi Muhammad. Ya jelas Nabi Muhammad mengatakan nggak punya mujizat. Dan mujizat itu jelas krusialitas adalah berdasarkan fakta bahwa ketika dia memiliki mujizat artinya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah itu dia, oke? Nah itu saja selesai ya. Udah ya. Komputer adalah mujizat.
yang banyak sudah ditiru-tiru orang Cina sampai dibuat bermacam-macam. Boleh Gurunda, silakan. Baik, makasih ya. Berapa Jadi lama lagi, Anda sudah Pak? Ini terakhir. Saya mau ngajar, woi Pak mau ngajar. Terakhir Bang. Closing Bang. Nah, closing Pak, saya udah Ya. closing aja. Nanti tanya jawab aja habis ini. Oke. Jadi ketika Ibu sudah mengakui ya bahwa Elia itu menerima firman dari malaikat itu di mana? Di dalam gua. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa di dalam gua itu ada setan dan seterusnya, Anda juga harus tahu bahwa Yesus itu di Bukit Getsemani. Di bukit itu pun ada gua-gua, Bu. Gimana tuh? Apa Ibu ingin mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar berada di dalam kuasa setan gitu, karena dia berada di dalam gua. Kalau Ibu membaca di dalam Markus 14 nomor 32 sampai 33, di situ dikisahkan apa itu? Yesus itu ya mendatangi kemudian suatu wilayah, lokasi ya, yang mana di dalamnya itu terdapat gua. Tempat murid Yesus itu berhenti. Tempat murid Yesus itu sembunyi. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu dibimbing sama iblis gitu ya? Gitu ya, Bu? Jadi terkait dengan tema kita, tolonglah ya berikan bukti ke kita bahwa di dalam pengajaran Kristen tentang roh yang dikatakan kudus itu benar-benar sesuai dengan original teks. Karena kalau hanya mengambil roh kudus dari Al-Quran tapi nggak ngerti, ya mau kayak mana lagi coba? Mau kayak mana lagi Anda mengatakan itu adalah sebuah kebenaran? Seperti apa kemudian kebenarannya ingin torehkan, sementara Anda tidak mengetahui seluk-beluk kenyataan yang sesungguhnya seperti apa? Gitu loh, Bu. Jadi kembali saya katakan, ya di Taman Getsemani itu ada gua, dan disitulah murid-murid Yesus bersama Yesus sembunyi. Ya, itu pelajari lagi. Kemudian ketika berbicara mengenai Ruhul Kudus, sekali lagi saya katakan, umat Islam itu kepenuhan Roh Kudus ketika mereka di dalam kehidupannya itu menjalankan syariat Al-Quran. Karena Roh Kudus mengajarkan segala sesuatunya. Makanya dikatakan qul nazzalahu Ruhul Kudus. Roh Kudus ini menurunkan Al-Quran. Ya, dari mana? Dari Allah. Dengan apa? Dengan kebenaran. Untuk apa? Meneguhkan hati. Siapa orang-orang beriman? Selain itu menjadi petunjuk. Kepada siapa? Dan apalagi kabar gembira. Bagi siapa? Orang yang berserah diri kepada Allah. Kok kenapa dikatakan itu adalah kabar gembira? Karena Al-Quran diperuntukkan kepada siapapun dia, seluruh manusia. Sementara Torah hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Timernya mana? Sementara Injil hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Timernya mana, Pak Juma? Bukan kepada semua umat manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Dia ditujukan kepada seluruh umat manusia. Makanya dalilnya, ya Yuhanna suttaku rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalau Torah dan juga Injil itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Nggak bisa kepada kaum lain. Kecuali penumpang gelap. Timer mana timer? Timer mana? Siap, Timer. Nah, udah habis kok. Nggak mungkin Ya, 2 oke. menit. Jadi Nggak ini mungkin, terakhir baru ya? mulai. Habis itu dari tadi tuh. Oke, jadi terakhir dari saya, Ibu Uti, ketika Anda mendengarkan berita, tolong ya selidiki sampai ke pangkal beritanya. Pak Juma Demikian. memberi narasi baru yang harus dijawab. Jadi belum selesai closingnya. Closing itu artinya udang, jangan kasih narasi baru. Itu harus dijawab. Oh, ini closing, ya udah. Belum, ini bukan closing jadinya. Jadi saya harus jawab juga. Tadi kan saya mau closing, tapi Pak Juma kasih narasi baru lagi yang harus saya jawab. Jadi belum closing curang jadinya. lagi. Sekarang belum closing, tadi suruh closing. Iya, tapi kan Pak Juma ya. Jadi belum closing. Jadi saya jawab ya. Udah 3 menit ya. Ya, habis itu baru kita closing. Itu Closing sebenarnya itu ya baru 2 kesimpulan menit. aja. Jangan kasih Tapi yang karena baru-baru timernya ya. dihilangkan, ya sudahlah. Ya Pak Juma. Oh, ini baru Ya. 5 menit Ibu. Lanjut Bang. Enggak. Silakan, Bu Uti. Ya, jadi gini Pak ya. Nih saya mau kasih closingnya ya. Bapak mengatakan apa lagi tadi? Aduh banyak banget gitu kan. Bapak mengatakan, ya saya mengatakan tadi Jibril itu memang ada dalam versi kalian. Tapi kalau mau dikatakan Jibril itu adalah Tuhan kami menolaknya.
Nah, gitu kan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan Tuhan yang kami kenal di dalam kitab suci kami, gitu kan. Kami menolak Jibril yang Anda katakan adalah Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus di tempat kami itu adalah Tuhan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kami menolak Jibril adalah Roh Kudus karena Jibril itu kan karena Roh Kudus itu membawa umatnya memberikan mengikuti firman Tuhan. Sedangkan di kitab Bapa, Nabi Muhammad itu melanggar seluruh perintah 10 hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu dilanggar semua, Pak. Mari kita buka itu betul-betul dilanggar semua oleh Nabi Muhammad. Itu artinya ya Jibril di tempat kalian adalah Jibril kalian gitu loh. Ya, kalian silakanlah, tetapi jangan mengais-ngais bahwa itu adalah Tuhan kami. Kami menolaknya, itu bukan Tuhan kami, Pak. Jibril bukan Tuhan kami. Kami tidak mengenal Tuhan yang keluar keselamatan, yang membawakan keselamatan, memberitakan keselamatan yang keluar dari goa. Karena goa itu jelas saya sudah tunjukkan. Kalian membawa-bawa Elia. Elia itu memang dia lagi melarikan diri dari Tuhan. Makanya dia masuk ke goa. Yang saya bicarakan di sini kan adalah keselamatan tidak datang dari goa-goa. Jibril itu dia masuk goa kok. Dia memberitakan ada keselamatan. Jalan pertama untuk keselamatan. Memberitakan kabar keselamatan. Dia ada di goa kok. Nah, kalau Yesus yang kamu cocok-cocokkan, ya berdoa di Getsemani yang banyak goa-goanya. Dia memberitakan keselamatan. Dia tercatat di dalam kitab Anda. Dia lahir dari Roh Kudus. Bukan dia keluar dari goa. Ini kan artinya cocokologi gitu loh. Yesus itu memberitakan keselamatan, dia berasal dari Bapa, dia keluar dari Roh Kudus, dia adalah firman-Nya Bapa. Jadi semua dalilnya Pak Juma hari ini sudah patah, sudah terguling-guling, sudah saya lindas habis gitu loh Pak. Enggak benar, pokoknya Jibril bukanlah Roh Kudus, bukan Tuhan kami. Kami menolaknya karena tidak sesuai dengan isi Alkitab, tidak sesuai dengan ketuhanan. Nah, itu saja. Ya, terima kasih. Oke, Bunda. Di dalam konsep Islam memang Jibril bukan Tuhan. Silakan Gurunda. Ya, itu closing Pak. Closing sudah closing saja. Jadi saya closing nih. Iya, kesimpulan Bapak aja mengenai saya tadi. Udah itu aja. Jangan kasih narasi banyak. Closing Bang. Saya udah closing. Oke, baik. Jadi yang diterangkan oleh Bu Uti itu tentang Yesus itu kita pahami bahwa umat Islam mendudukkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Itu udah final. Yang masalah sekarang adalah pengajaran setelah Yesus. Siapakah di antara Islam atau Kristen yang mengajarkan ajaran para nabi kemudian? Jelas sekali, nabi manapun itu tidak pernah mengajarkan menuhankan manusia. Tidak ada di dalam sejarah umat manusia, khususnya pemberitaan tentang agama samawi yang kemudian mengindikasikan akan adanya pencipta dan bumi yang kemudian menjadi Tuhan setelah dia menjadi manusia, dibunuh dan seterusnya. Roh Kudus akan selalu membimbing manusia untuk menjauhkan diri dari ajaran-ajaran seperti ini. Kalau dikatakan baginda Rasul Muhammad SAW menghilangkan segala aspek 10 hukum Torah, itu keliru. Itu keliru. Pertama, Islam datang bukan untuk menggenapi Torah. Rasulullah Muhammad SAW datang bukan untuk kemudian menggantikan perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Dan di dalam ayat Al-Quran tidak ada yang mengatakan Yesus atau Isa mati ya untuk kemudian bangkit menghilangkan semua hukum Torah kemudian melahirkan hukum Al-Quran. Itu nggak ada. Hanya di ajaran Romawi Yunani lah yang kemudian mengatakan hukum Tuhan itu adalah sengat maut, hukum Tuhan itu adalah jurang maut, hukum Tuhan itu adalah kutukan, sehingga harus ada yang menjadi tumbal untuk mematikan kutukan itu di atas tiang salib. Di Islam melalui Roh Kudus tidak pernah ada ajaran seperti itu. Malah Roh Kudus mengajarkan beliau adalah manusia yang suci. Beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi, beliau adalah Juru Selamat bagi Bani Israel. Dan dia pertanda akan datangnya hari kiamat. Dia laki-laki suci, dia orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kedudukannya setinggi apapun tetap sebagai utusan Tuhan. Itulah Roh Kudus yang benar. Mengingatkan kembali akan ajaran para nabi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk diajarkan kembali kepada manusia yang datang belakangan. Jadi Roh Kudus itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam, tidak ditemukan di dalam ajaran manapun selain daripada Islam. Yang ada di luar sana yang mengajarkan menyembah selain ilah lain, hanya ada di dalam Kristen. Mengajarkan menyembah ilah dalam rupa manusia, dalam rupa burung merpati.
Kalau Roh Kudus yang benar akan membimbing manusia mendudukkan Tuhannya para nabi, Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dengan kemurnian akidah yang semurni-murninya. Tidak ada yang setara dengan Tuhannya Yesus, tidak ada yang setara dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih Gurunda. Tanya jawab Budi dong sudah moderator. Udah closing? itu, tanya jawab. Oke. Ini apa nih? Terima kasih banyak kepada Gurunda. Thank you. Terima kasih moderator. Iya, terima kasih kepada Bu Uti yang telah. Makasih Bu Uti. Salam Kasih Bu Uti. santun. Iya. Moderator izin dong mau nanya ke Bang Juma nih. Saya dulu dong. Saya dari tadi. Silakan. Terima kasih. Silakan saya lihat. Ya, saya nggak usah nanya kepada Ibu Uti, saya nanya ke Bang Juma aja. Tapi kalau merasa kira-kira tersenggol, ya silakan bicara begitu. Bang Juma Ya. dari awal Iya, Mas. sampai akhir itu Heeh. saya mendengarkan Bang Juma Betul. meminta kepada Ibu Uti mana original teksnya itu Roh Kudus di Bible. Nah, Iya. pertanyaan saya Bang Juma, apa Ibu Uti menjawabnya atau tidak? Ente. Ente, bagus. Artinya di dalam original teks nggak ada Roh Kudus. Iya, nggak ada. Baik, terima kasih. Yang kedua, kita mengenal Paulus itu sudah dipilih dalam kandungan. Gitu ya. Kira-kira ini Paulus Roh Kudusnya kemana waktu dia menjadi pemberontak, pembunuh? Kira-kira kemana tuh Roh Kudus? Bisa diterangkan? Ya. Jadi gini. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja pada orang yang kudus. Orang kudus itu mereka adalah yang menjaga jasadnya, yang menjaga biologisnya, yang menjaga jasmaninya terhadap hal-hal yang diharamkan menurut syariat. Lalu kemudian Roh Kudus bekerja pada orang yang senantiasa mensucikan hati, ya, orang yang mensucikan jiwanya, orang yang menjaga lisannya dan seterusnya. Roh Kudus itu bekerja di situ. Tapi kalau orangnya sudah hancur, berantakan dan seterusnya, itu tidak mungkin Roh Kudus itu bekerja. Tapi ada kekuatan yang menyertai orang-orang ini. Kenapa? Karena iblis itu juga memiliki kekuatan. Dia mampu bermujizat. Bahkan di dalam kitabnya Ibu Uti dikatakan, ya, iblis pun bisa berpura-pura seperti nampak malaikat terang. Nah, kalau dia katakan aku dipilih ibuku dari sejak kandungan, faktanya yang mendampingi Yesus bukan dia. Bapak Ibu, saya pamit dulu ya. Saya mau mengajar ya. Terima kasih Pak Juma, terima kasih Pak Handi, Pak Dokter. Waduh, ini mau Ya, saya disenggol. pamit dulu ya. Disenggol nggak mau. Dulu ya, karena Terima kasih, saya Bunda. mau saya mau aktivitas. Oke. Terima Ada air kasih. minum, Bye ada air minum. bye. Kaget Bye saya. bye. Bye bye. Kaget ya. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. Brek. Ya udah lanjutin Bang Juma. Nanti kita ke Bam Tri juga ada tuh Bam Tri. Silakan Bang Juma. Iya, jadi begitu aja dari saya, Bang. Jadi ketika kemudian Yesus berpesan, waspada, 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 ya harus diwaspadai. Kenapa? Karena akan ada kekuatan yang menggulung ajaran Yesus, di mana ajaran itu akan disertai dengan kekuatan-kekuatan dari alam gaib yang membimbing mereka kepada sesuatu yang menjauhkan diri mereka kepada Sang Pencipta. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli kitab, orang-orang Farisi, orang munafik. Dan itu pesannya Yesus. Tidak pernah dia mengatakan, waspadalah terhadap Bani Ismail, waspadalah terhadap orang Arab. Nggak ada itu diterangkan itu. Yang harus diwaspadai adalah mereka yang menjadi sumber ajaran Kristen. Makanya kalau kita melihat seperti yang tadi kita lihat, berbicara mengenai Roh Kudus yang adalah hal yang sangat fundamental di dalam ajaran Kristen, ternyata seorang Ibu Uti yang siang malam petantang-petenteng air ludahnya kemana-mana, tapi ternyata nggak bisa mengurai secara akurat. Mana itu Roh Kudus sesuai dengan sumber kitab? Ternyata nggak mampu. Artinya yang mereka jual selama ini adalah sesuatu yang nampak di permukaan bagus, tapi isinya berulat. Sesuatu yang kelihatannya bagus, tapi setelah kita toreh ke dalam, ternyata isinya itu hancur. Dari Roh Kudus aja mereka sudah kelabakan. Saya belum bertanya tentang original teks, tentang mata rantai pengajaran mereka. Saya belum tanya itu. Baru Roh Kudus, asal-usul katanya aja sudah mulai menangis. Sementara yang kita tahu, berbicara mengenai ruah, ya, ruah Elohim, itu berbicara mengenai kekuatan. Itu berbicara mengenai ciptaan Tuhan. Itu berbicara mengenai
kehendak Tuhan. Makanya ketika dikatakan roh Allah melayang-layang, maksudnya roh ciptaan Allah dalam arti bahasa original teksnya, roh Elohim itu adalah udara atau angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Udara melayang-layang di atas permukaan air. Oksigen melayang-layang di atas permukaan air. Itu yang dimaksud. Bukan Tuhan berupa hantu, berupa roh melayang-layang kayak Kasper. Bukan. Roh Elohim yang dimaksud di situ adalah angin atau udara yang diciptakan oleh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Begitu Bang Handi. Ya, minum lagi Bang Handi. Oke, makasih. Belum lagi tadi ya gagal ya Ibu Uti ya, kami pengamat loh, tidak bisa menunjukkan original teksnya dan salah menanggapi. Yang kedua ya, kalau seandainya Bang Juma sih orangnya nggak tega ya, ditanyakan begitu. Waktu Yesus disalib itu Roh Kudusnya kemana? Waktu Yesus nggak tahu hari kiamat, Roh Kudusnya kemana? Waktu Yesus mati 3 hari 3 malam, Roh Kudusnya di mana? Kan begitu. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan next aja Roh lah. Kudus Ya. yang datang kepada Yesus itu Bang Handi hanya sebagai penyampai firman. Betul. Hanya memberi kekuatan kepada dia, menjaga dia di dalam misi dakwah. Adapun pengajaran-pengajaran dia ditangkap, dia disalib. Kenapa tidak ada penyertaan Roh Kudus? Karena itu cerita lain, cerita yang dibangun dari kubu seberang. Yesus yang benar diantar oleh Roh Kudus naik ke langit. Mazmur 91. Ya. Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang Yesus di atas tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Seirama dengan Al-Quran. Roh Kudus itu yang mengangkat Yesus. Kalau yang menceritakan Yesus mati, Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, itu versi sebelah. Kenapa? Mereka menginginkan anak Theos yang mereka sembah sejak dari nenek leluhur mereka secara turun-temurun yang sudah mendarah daging, diajarkan kemudian melalui pemberitaan yang mereka sebut dengan Biblos. Gitu loh Bang Handi. Ini seirama dengan apa yang diterangkan Al-Quran, Al-Baqarah ayat 79. Iya betul. Sebuah kitab yang ditorehkan dengan tangan mereka sendiri. Jadi dia diambil Yesus sebagai tokoh yang dikorbankan begitu? Betul. Okay. Kan dikatakan antikristus itu datang membawa namaku dan mengaku akulah dia. Maksudnya akulah dia, akulah Tuhan. Akulah yang disalib itu. Akulah yang kemudian diseret itu. Padahal kalau kita lihat di dalam Markus 14 Bang Handi, ya Markus 14 kan sangat jelas itu Bang. Ada seorang manusia, ya seorang laki-laki yang mengikuti seorang yang ditangkap yang dikira Yesus, berjalan di belakangnya, lalu ingin ditangkap, melepaskan kain lenannya dan lari telanjang. Kan ada itu datanya. Siapa yang lari telanjang itu? Siapa yang menggunakan kain lenan itu? Ya, kan itu dia. Itu, Bang. Terus terakhir bahwa kalau Paulus ini sudah terpilih sejak dalam kandungan, waktu dia di penjara selama 2 tahun gitu ya, ini Roh Kudus ikut ke dalam kepenuhan Roh Kudus kah masuk penjara Paulus ini seperti apa? Tapi nggak usah dijawab Banyuma, lain kali saja. Mudah-mudahan teman Kristen di luar sana ada yang lebih paham tentang Paulus yang sudah dalam rahim ibunya sudah dipilih oleh Yesus begitu. Nah kenapa mesti harus menganiaya, ujung-ujungnya juga masuk penjara, ini mantan napi loh orang ini, terus kemudian matinya mengenaskan juga gitu. Ini Roh Kudusnya kemana gitu loh, kalau mau memang Roh Kudus ini kepenuhan sama Paulus. Nah ini agak sulit juga untuk dijelaskan. Begitu ya Bang Juma ya? Iya. Nah jadi gini Bang Handi, sedikit dari saya. Ya. Yesus itu katanya kasih. Semalam saya debat dengan Rudy Yohanes membahas tentang Yesus itu adil. Nah sekarang begini, Bang Handi punya pengikut yang dari sejak kecil dia setia kepada Bang Handi. Hidup semati dengan Bang Handi. Dikejar-kejar, diobok-obok dari tentara Romawi, berjuang bersama-sama dengan Bang Handi. Ketika Bang Handi kemudian menunjuk tokoh untuk menggantikan posisi Abang sebagai pemimpin, sebagai penghulu umat, apakah Anda akan memilih orang-orang yang selama ini mengubar-ubar Anda, bahkan menyesal, bahkan membunuh murid-murid Anda? Mau tidak Anda milih mereka? Atau memilih murid-murid Anda menjadi tokoh? Gimana Bang? Ya mestinya sih dipilih aja orang yang selama ini gabrul. Ini artinya Bang Handi dibimbing oleh Roh Kudus. Gitu. Tapi oleh karena si tokoh ini yang tadi yang ingin mengkultuskan dirinya,
menuliskan surah-surah kepada non-Yahudi supaya dianggap dia orang yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Yahudi. Gitu loh, Bang. Mereka menganggap diri mereka, menyanjung diri mereka. Tapi, sekali lagi saya katakan, tetapi sejahat-jahatnya dia tidak pernah mengajarkan, membuktikan, menteori, dan mempraktekkan menyembah kepada manusia. Berbeda dengan korban-korban yang dicerat oleh dia. 2 kali lebih jahat daripada pembuat agama itu sendiri. Menjadikan anak manusia menjadi Tuhan. Nah, inilah yang menjadi musuh nyata kita. Makanya Allah menerangkan dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Maksudnya apa? Iblis itu ada 2 golongan. Ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Nah, iblis dari golongan manusia itu adalah mereka yang membisikkan, menyuarakan, ya, untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan, tetapi menyembah kepada makhluk Tuhan. Nah, itu iblis dalam rupa manusia itu. Gitu, Bang Handi. Yang Ya, minum dulu, Bang. iya, minum. Yang lagi ini yang menjadi problem juga. Ini murid-murid ini yang selalu dekat sama gurunya begitu. Ini dalam cerita loh ya, cerita bahwa kalau memang ada Roh Kudusnya begitu, ya kenapa mesti harus melarikan diri? Nah, Markus 14 nomor 50 tuh. Iya itu. Kenapa nggak membantu itu loh gurunya itu loh? Apakah Roh Kudus yang membimbing Anda untuk melarikan diri gitu? Tidak menolong gurumu itu. Dalam cerita loh ya. Nggak sampai di situ, Bang Handi. Ya, terus? Ya, bayangkan saja, Bang Handi. Mereka diberi kekuatan, dia mengusir Roh Kudus. Guru ditangkap pada berlarian. Semua murid-murid Yesus melarikan diri. Nah, setelah 3 hari kemudian, menurut ceritanya mereka, bangkitlah ini. Katanya, jalanlah dia menemui murid-muridnya. Bukannya gembira, malah dianggap hantu, kan gila. Iya, betul. Lihatlah tanganku ini, aku bukan hantu. Logikanya begini loh, Bang Handi. Iya. Bang Handi dengan saya, dengan Bang Zul keliling makan coto ya kan, coto di Sumber Dadi, keliling saya sambil cerita, dan kita keliling selama 33 tahun. Saya perlihatkanlah mujizat-mujizat yang luar biasa ke Bang Handi, ya kan? Iya. Aku bangkitkan orang mati, disaksikan oleh Bang Handi dan Bang Zul dan semua teman-teman. Aku membuat orang buta itu melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang mandul hamil dan seterusnya. Ya, pokoknya mujizat segala sesuatunya itu bisa kuperlihatkan. Anda bangga enggak dengan saya, Bang? Bangga enggak? Iya. Bangga dong. Ketika saya katakan kepada Anda, aku akan membangkitkan orang mati. Lihat aja besok, aku bangkitkan. Anda semakin percaya kepada saya. Percaya dong. Anda kemudian bawa orang buta. Coba Bang Zul, Bang Suma, melekkan matanya. Aku melekkan. Anda semakin yakin kepada saya. Yakin. Percaya gitu. Percaya dong. Kalau saya minta Anda ikut menyerang masuk dalam kolom satu pemukiman, Anda ikut nggak? Ya kurang lebih lah. Nah, pasti ikut. Kenapa? Karena Anda melihat kesaktian saya begitu luar biasa, ya kan? Betul. Anda akan lari? Enggak dong. Ya, angin badai aja aku usir. Gimana ceritanya? Betul. Iya kan? Iya. Kobra abri lah itu tentara-tentara Romawi kalau ada macam-macam. Oleh karena itulah kemudian mustahil aku ini dibunuh. Itu Bang Handi? Betul. Jadi terjawab. Karena betul. Tuhan di belakangku gitu loh. Jadi terjawab sudah bahwa bukti Yesus itu enggak mati, ya, enggak dianiaya. Dia bisa memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang menganggap selama ini Yesus itu mati. Kan itu terjawab sudah kan di Al-Quran itu enggak disalib, enggak dibunuh. Jadi sinkron sebenarnya ini. Tinggal bagaimana memfungsikan Roh Kudus kepada orang yang waras. Kan begitu ya Mas Juma? Oke. Isi Bu Handi. Kok saya minta izin sama moderator kembalikan kok. Silakan. Ya. Okay. Ada Bam Tri juga tuh Bam Tri. Ya. Untuk ini kebetulan ada perintah ini. Jadi saya mohon izin untuk sesi ini barangkali saya tutup ya. Ntar dulu ada Bam Tri dulu izin nih. Bam Tri, Assalamualaikum. Akhirnya Bam Tri masih ada ya? Kangen dengar suaranya, udah lama nggak dengar. Masih ada ya? Waduh. Masih ada Pak Jul? Oh nanti aku telepon lagi, nggak ada. Oke silakan. Dokter sebenarnya masih panjang nih diskusi sama Bang Juma nih. Ya, maksud saya untuk saya bisa tutup ya. Iya. Ya.
Saya kira saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Uti dan kepada Gurunda dan semua pendengar di mana saja berada, terutama saudara-saudaraku yang adalah di dalam Zoom ini. Dan permohonan maaf jika dalam perbincangan ini ada hal-hal yang menurut kurang berkenan, itu semuanya di luar kapasitas kami, itu murni kehilapan kami. Kalau ada kebenaran yang datang dari Allah, kalau ada kehilapan itu murni dari kami semua. Atas nama seluruh keluarga besar JCC Teristimewa Gurunda menyampaikan permohonan maaf, terima kasih. Dan pada sesi ini dengan Ibu Uti saya tutup dengan subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya lanjut dulu ya. Untuk channel yang mau tutup silakan, nggak apa-apa. Izin ya Dok, saya mau nanya ke diskusi sama Bang Juma supaya kita intern ini sejenak untuk meluruskan apa intinya di sini, bahwa kalau memang ada Roh Kudus itu berhentilah mengatakan ada rasul yang dicelakakan. Kita bisa nanti memulai dari Yunus 3 hari 3, seperti Yunus, tanda-tanda ini ya Bang Juma ya. Iya, Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia. Biasanya mereka mengambilnya tanda 3 harinya saja, enggak melihat outputnya, hidup atau mati kan itu. Dan diluruskan oleh Al-Quran bahwa itu tidak mati, tidak disalibkan begitu. Berbagai macam rentetan sejarah yang mengisahkan bahwa Yesus itu manusia yang dipilih, rasul yang dipilih, dan tidak mungkin dicelakakan dan tidak mungkin disentuh oleh siapapun, termasuk orang-orang yang mau mencelakakan dia. Jadi Al-Quran ini meluruskan, itulah menurut tadi Bang Juma, itulah Roh Kudus yang perlu kita teladani dalam Al-Quran itu, petunjuknya bahwa tidak mungkin Rasul itu dicelakakan gitu. Jadi ini agak sinkron kalau memakai akal logika yang sehat dibimbing oleh Roh Kudus yang bersumber dari Al-Quran. Kira-kira bagaimana menanggapi Pak Juma? Iya Bang Handi. Jadi ada hal menarik sebenarnya yang mendasari kenapa kemudian Roh Kudus itu diambil sebagai satu pribadi Tuhan di dalam agama Kristen. Karena Roh Kudus itu membawa kalam Allah, di mana pernyataan-pernyataannya kemudian itu adalah pernyataan-pernyataan Allah. Sehingga pernyataan-pernyataan ini yang membuahkan buah daripada kebenaran itu memiliki aspek keilahian. Ada aspek ketuhanan di dalamnya. Nah, makanya di dalam Islam itu ya, kalam Allah itu kekal. Kalam Allah itu adalah Allah itu sendiri. Tapi ini kemudian disalahartikan. Dianggapnya bahwa kalam ini adalah Yesus. Itu disalahartikan. Nah, kalau kita di dalam pembelajaran Kristolog ya, di dalam Yesaya 42 nomor 1 itu jelas dikatakan bahwa lihat itu hambaku yang kupegang. Mereka rata-rata mengatakan hamba yang dimaksud di sini adalah Yesus. Celakanya di situ. Berarti Tuhannya adalah hamba Tuhan. Tapi mereka nggak mau peduli. Makanya saya katakan, Anda percaya diri dengan terjemah, tetapi Anda tidak percaya diri terhadap original teks. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, inilah yang saya katakan seirama dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Dan demikianlah kami berikan kepada Muhammad roh dengan perintah kami. Apa tujuannya perintah itu, kata Allah? Ya, tujuannya supaya menjadi cahaya, supaya menjadi petunjuk terhadap hamba-hamba yang menginginkan keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian roh ini fungsinya apa? Membimbing manusia ke jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim.
Seirama, bos, sinkron dengan pengajaran Yesus tentang nubuatan yang ada di dalam Yohanes 16, satu perikop itu. Betul. Nomor 7 sampai nomor 15. Gitu Bang Han. Ya itu tadi sih, kalau ditelaah tadi ya sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Uti itu cenderung hanya mereka-reka, tidak berdasarkan fondasi yang dia yakini sebagai kitab suci ada original teks, bahkan cenderung menyerang orang yang mau mempelajari original teks, terkesima, terperdaya dengan adanya terjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang begitu sebentar lagi akan direvisi. Siapa tahu nanti revisi ini berubah arah, nanti Bu Uti bagaimana menyesuaikan diri dengan revisi itu. Jadi mohon kiranya Uti Watimena kalau mendengarkan di luar sana untuk menjawab ini semua gitu ya, belajar sedikit demi sedikit terutama tentang Roh Kudus, tentang Theos, tentang Elohim, tentang Adonai, tentang Yahweh dan seterusnya. Supaya apa? Tidak menjadi korban Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa? Lembaga Alkitab Indonesia ini cenderung menurut Bang Juma nih, dan memang faktanya bahwa Lembaga Alkitab Indonesia itu meniru, mengambil, bahkan mencuri daripada terjemahan yang ada di Al-Quran. Ini fakta. Sekali lagi saya minta Bang Juma juga menjelaskan. Nah ini harus diluruskan, mengedukasi kepada seluruh yang mendengarkan siaran ini bahwa sebenarnya yang mencuri, yang mengcopy paste siapa? Duluan mana Al-Quran daripada Lembaga Alkitab Indonesia? Nah ini Bang Juma diluruskan dulu biar teman-teman itu pada ngerti, baik di Kristen maupun teman-teman saudara kita yang Muslim. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi gini, sebenarnya umat Islam itu semakin hari semakin tercerdaskan. Tapi nggak apa-apa kita ingatkan kembali. Al-Quran itu diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mau perbandingkan dengan kitabnya orang Kristen, kelihatannya terjemahan Al-Quran itu lebih dulu. Karena Islam lebih dulu masuk ke Indonesia. Dan bahasa pengantarnya jelas adalah bahasa Melayu. Kan gitu ya Bang Handia? Sip. Nah, lalu kemudian terkait dengan pembuktian secara linguistik, sejarah linguistik yang ada di Indonesia, itu muatan dari bahasa Indonesia itu sendiri, itu kaya dengan saduran-saduran kata yang diambil dari Al-Quran. Contoh hakim, itu dari Al-Quran. Rahim, adil, itu semua dari Al-Quran. Jadi keseragaman bahasa Indonesia, kosakata yang ada, itu muatannya hampir, ya saya katakan, dari Al-Quran. Ini mau suka ataupun tidak, ya itulah faktanya. Sementara kitabnya teman Kristen, lembaganya itu nanti diresmikan sekitar tahun 1954. Betul. Iya. Pertama kali kitab mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu di Batavia itu tahun 1619 Masehi. Betul. Nah, Al-Quran sendiri kapan datangnya? Al-Quran itu datangnya 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun sebelumnya. Berarti Al-Quran lebih tua 1000 tahun, baru kemudian pertama kali terjemah Melayu memijakkan kaki di Indonesia. Ya, 1600 tahun. Tahun 1600 baru diterjemahkan, kemudian kitabnya Kristen dalam bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu tahun 1600-an. Sementara Al-Quran itu muncul kurang lebih 600 tahun Hijri Masehi. Artinya jarak antara Al-Quran dengan kitab terjemah milik orang-orang Melayu di negara kita ini itu 1000 tahun. 1000 tahun. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah terjemahan Melayu ini yang menjadi pegangan teman-teman Kristen hari ini?
Kalau terjemahan Melayu yang dituliskan tahun 1600 itu menjadi acuan di dalam mengimani Kristen hari ini, berarti kita masih menemukan bahasa-bahasa tempo doloe. Benar Bang Handi? Iya. Nah, ternyata tidak. Di terjemahan baru itu adalah revisi yang kesekian kalinya. Ya, dan yang menjadi kitab yang dipegang oleh teman-teman Kristen adalah terjemahan baru. Berarti usianya baru juga kurang lebih 100 tahun. Dengan demikian, antara Al-Quran dengan kitabnya teman-teman Kristen yang ada sekarang di Indonesia itu, selisihnya 1.300 tahun. Kira-kira tua mana? Ya tua lah yang 1.300 tahun yang lalu. Betul. Itu cara belajarnya. Sementara kalau kita melihat dari sejarah penulisan Bible ke dalam bahasa Arab, itu juga kapan adanya? Baru-baru ini aja itu diterjemahkan kitab Biblos ke dalam bahasa Arab. 867 Masehi. Nah, iya kan? Berarti lagi-lagi Al-Quran lebih duluan daripada kitab terjemah Bible dalam bahasa Arab. Selisih betul. hampir 200 tahun. Begitu loh cara belajarnya. Ya, saya kira begitu Bang Han. Ya. Mudah-mudahan, tapi kalau mudah-mudahan dipahami. Tapi saya rasa bahasa Indonesianya Bang Juma bener loh. Keterlaluan kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Itulah makanya kita menyarankan ya, itu syarat untuk diskusi dengan Bang Juma, dengan kita semua itu, pandailah berbahasa Indonesia, itu satu. Jangan menabrak KBBI yang sudah kita sepakati bersama. Jangan membuat kamus sendiri, terus dipakai untuk ke halayak umum. Kalau ingin pakai kamus sendiri, ya intern aja lah, jangan diskusi di sini gitu. Bang Handi? Iya. Masa perjuangan sebentar negara Pak Agung. Republik Indonesia itu kakek saya sebagai pengajar bahasa Melayu di hutan. Iya, Jadi iya. pasti cucunya sebagai cucu pahlawan ngerti lah. Oh ya betul. Ada Pak Agung tuh mau menanggapi, gimana Pak Agung? Ngerti sedikit tadi ada yang di kantor penjelasan Bang Juma? Ya, terima kasih. Iya. Saya cuma mau mohon maaf pada teman-teman yang ada di Zoom ini. Ketika YouTube itu, ketika saya ikut dialog, saya disebutkan nama pendeta itu, saya mohon maaf untuk direvisi ya, karena saya ditegur orang pendeta. Oh itu aja. Nah itu aja. Jadi Dan jangan saya sementara monitor aja, mungkin belum masuk jadi, tapi saya tidak berdialog dulu. Itu aja. Oh iya Bang, Pak Agung, makasih ya japrinya Bang ya. Thank you. Oh iya Mas, sama-sama. Ya. Oke, dilanjut, silahkan ya, monggo. Salam ya. hormat selalu. Yes, ya, sama-sama ya. Jadi melalui forum ini, kalau selama ini kami di thumbnail, kami ada judul Pendeta Agung Nugroho, kami cabut, ya kami cabut. Beliau bukan pendeta. Kalau sekiranya ada waktu untuk dibetulkan, silakan. Tapi kalau misalnya lalai, yang penting melalui forum ini. Kami dari JCC melalui Zulkifli Abbas juga dan semuanya kami menarik kata-kata itu bahwa pendeta Pak Agung bukan pendeta. Pendeta yang tertulis di sana udah terlanjur dan kami akan memperbaiki ke depan. Begitu ya Pak Agung ya. Oke Mas. Oke, terima kasih. Thank you. Luar biasa Bang kita ini ya. Kalau saya pamit dulu ya. Pamit Yes. semuanya. Terima kasih. Ya. Kalau apa kata Dinda Bamtri, kalau si Sapihudin Birahim, kalau saya Budi Birahim, justru bukan pendeta, ngaku pendeta. Iya. Justru ada orang diberi pendeta dia nggak mau karena bukan pendeta. Inilah. Ya mudah-mudahan. Ya, kalau ke sana sih mudah-mudahan pendeta yang overstay ini gitu. Ya pendeta yang bangga banget dipanggil pendeta ini, yang overstay di luar sana begitu. Ya segera keimigrasian Republik Indonesia mohon kiranya jangan diperpanjang ini buronan. Ya biarkan saja terlunta-lunta di sana. Ya risikonya adalah akan dideportasi, tentu akan diamankan dulu. Kemudian ditahan 2 bulan kurang lebih, kemudian dideportasi gitu ya. Tapi kalau dia cerdik, ada orang di belakang dia, kemungkinan sekarang udah keluar dari Amerika.
karena jatahnya sudah overstay pisahnya, begitu Bang Juma. Sudah di Nusa Kambangan kayaknya Bang. Jadi sekarang rimbanya nggak ketahuan nih, apa sudah di Amerika, apa udah keluar Amerika. Kalau dia masih di Amerika, ya dia akan mengalami kesulitan main umpat-umpatan dengan pihak kepolisian di sana. Karena sudah habis masa berlakunya. Tentu sebagai imigrasi yang ada di sana begitu ya, yang mengeluarkan ini semua, karena ini sudah DPO, daftar pencarian orang, buronan Mabes Polri, ya tentu akan nggak diberi perpanjangan visa, overstay. Artinya dia menjadi warga negara ilegal di sana. Itu kira-kira ya teman-teman. Sebenarnya ini kita mau mereaksikan, tapi apa-apalah teman-teman kan udah. Ya, Gitu. tolong Mas Singa laki-laki dicarikan lagi. Kita akan laju terus dengan diskusi. Nanti tolong dipanggil ini siapa? Mas Farhan, Mbak Dini. Ditutup dulu Bang Handi. Iya, kalau punya saya sudah saya tutup. Yang lainnya tolong ditutup ya. Oh iya, ditutup dulu ya. Pak Imrus mau ditutup, Pak Imrus mau nutup? Oke, baiklah. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengar bersama dialog interaktif antara Bang Juma dengan Bu Uti. Ya, ini giliran saya menutup ya dengan membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh, ditutup ya? Ya, oke dah, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berlanjut ke sesi berikutnya.